Bab 161. Nama, penguasa dunia, aku menjadi penguasa gurun sejak awal penulis, ikan mas meniup gelembung. Plus mematikan mengatur ulang, penerjemah, terjemahan perahu naga editor, terjemahan perahu naga. Begitu operasi dimulai, kau akan menghancurkan kristal ini. Begitu aku merasakannya, aku akan segera melancarkan serangan. Jika terjadi kecelakaan, kau akan menghancurkan kristal kedua. Aku akan segera mundur. Kristal terakhir adalah kristal penginderaan. Aku bisa merasakan di mana kau berada kapan saja. Setelah aku menyelamatkan Ferguson, aku akan menemukanmu. Jika aku menghadapi ancaman, aku akan menghancurkan kristal ini. Kau akan segera meninggalkan kota Templar. Richard, hati-hati, hati-hati, Tuan Knowles. Tanda seru, asteris 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 asteris. Draco, tempat kau menemukan iblis ada di sini. Seorang komandan manusia berbaju besi hitam dengan perut buncit melirik ke rumah di seberang jalan dan mengerutkan kening pada pria parubaya berwajah pucat di depannya. Pria parubaya yang tiba-tiba datang melapor kepadanya 2 jam lalu dengan barang yang terkontaminasi aura iblis itu mengaku sebagai tentara bayaran pengembara untuk waktu yang lama dan menemukan jejak iblis. Tidak ada yang bisa memalsukan aura pada barang itu, jadi dia segera membawa 2 tim pasukan untuk menyelidiki. Seperti yang diduga, dia menemukan sesuatu yang salah. Metodenya tidak dapat mendeteksi sesuatu yang salah dengan bangunan di seberangnya seolah-olah tidak berpenghuni. Namun, dia telah melihat dengan matanya sendiri orang-orang bergerak di dalam. Benar, Tuan, nada bicara pria parubaya berwajah pucat itu serius. Saya sarankan Anda mengirim lebih banyak pasukan. Akan lebih baik untuk menutup sepenuhnya ruang di sekitarnya untuk mencegah pihak lain melarikan diri. Anda harus tahu seberapa mahir iblis dalam sihir spasial. Ekspresi komandan gemuk itu sedikit mereda ketika dia melihat pria parubaya itu tidak menanggapi dengan merendahkan atau sombong. Saya harap apa yang Anda katakan benar. Jika tidak, Anda akan tahu konsekuensi dari berbohong tentang informasi militer. Dia telah menjadi komandan level 4 terlalu lama. Misi untuk menemukan iblis ini mungkin akan menguntungkannya untuk menjadi komandan level 5 yang diimpikannya untuk dicapai. Ada risiko, dan dia bersedia mengambilnya. Menyamar sebagai pria parubaya, Richard diam-diam menghela napas lega ketika dia melihat ini. Setelah keluar dari Black Oak Manor, ia menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan informasi perwira di kedai yang menjual informasi. Seorang komandan yang dinilai tidak memuaskan dalam hal intelijen sangat ingin dipromosikan. Ia 2 kali lebih bodoh dari orang biasa. Komandan ini menjadi incaran Richard. Richard menggunakan identitas perwira itu sebagai tentara bayaran lepas. Perwira di kedai itu memberikan informasi tentang iblis kepada Richard untuk mendapatkan uang. Benar saja, orang ini sudah tergila-gila dengan promosi. Tidak mudah baginya untuk memanfaatkan kesempatan ini dan mengambil tindakan segera. Dan dia bahkan lebih proaktif daripada dia. Komandan gemuk itu mengeluarkan peluit pendek dari saku dadanya, memasukkannya ke dalam mulutnya, dan meniupnya dengan keras. Namun, peluit pendek itu anehnya tidak mengeluarkan suara apapun. Setelah beberapa napas, situasinya tiba-tiba berubah. Malaikat bersayap 2 dengan 3 regu kecil prajurit tempur dari langit menukik turun seperti kilat. Naga raksasa itu menutup sekelilingnya, dan malaikat bersayap 2 dengan pedang cahaya suci menyerbu masuk. Para pejalan kaki di jalan semuanya terkejut. Apa yang terjadi? Sesaat kemudian, teriakan dendam yang mengerikan bergema di telinga mereka. Aura yang sangat jahat muncul. Itu adalah kegelapan dari neraka, dan itu membuat orang merasa takut. Pada saat ini, para pejalan kaki menyadari ada yang tidak beres. Mereka secara tidak sadar berteriak dan ingin melarikan diri dari tempat berbahaya ini. Namun, mereka merasa ngeri karena tidak bisa bergerak lagi. Iblis itu tidak mau dibantai dan mulai melawan, namun, di bawah pimpinan malaikat bersayap 2, tidak peduli seberapa gila serangan baliknya, serangan itu tidak akan menimbulkan gelombang apapun. Kecepatan meredanya pertempuran itu berada di luar imajinasi Richard. Setelah hanya selusin napas, malaikat bersayap 2 itu pergi bersama para prajurit Templar. Hanya bangunan runtuh di tanah yang menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Orang-orang yang lewat telah mendapatkan kembali kebebasan mereka, tetapi melihat bahwa situasinya telah tenang, tidak ada yang melarikan diri. Itu iblis. Komandan manusia dengan perut buncit itu tertawa terbahak-bahak dan menatap Richard dengan heran. Tunggu aku di sini. Dengan itu, dia melambaikan tangannya,
dan 2 regu di belakangnya segera mengikuti. Richard melihat pemandangan ini dengan ekspresi tenang. Setelah waktu yang lama, Komandan Gemuk itu mengirim seseorang untuk memanggilnya. Richard tidak ragu-ragu dan mengikutinya ke dalam rumah. Kemudian, di aula yang setengah runtuh, dia melihat Komandan Gemuk itu memegang selembar perkamen yang terbakar. Setelah Komandan Gemuk dengan perut buncit itu melihat Richard, dia berkata dengan gembira. Draco, lihat apa yang kutemukan. Sebuah daftar yang hampir terbakar di tungku api. Daftar itu mencatat beberapa pengkhianat yang berzina dengan iblis. 1. Itu adalah pencapaian yang luar biasa. Richard juga terkejut. Tuan, Anda pasti disukai oleh Dewi Keberuntungan. Dia berkata dengan ragu-ragu, tetapi apakah daftar ini asli? Bagaimana jika, sebelum Richard bisa menyelesaikannya, Komandan Gemuk itu berkata dengan keras. Tidak mungkin, ini asli dan asli. Aku menemukannya di tungku perapian. Api itu masih menyala di kertas. Bagaimana mungkin itu palsu? Tungku perapian itu bisa membakar daftar ini jika aku datang sedikit lebih lambat. Hahaha, semua ini berkat tangan dan mataku yang cepat. Itu adalah kontribusi yang besar. Siapapun yang berani mempertanyakan Komandan Gemuk itu akan ragu-ragu. Richard masih ragu-ragu. Tuan, haruskah kita pergi dan menyelidiki terlebih dahulu? Petik 2. Pihak lain berkata dengan dingin, aku akan menangani masalah ini. Kamu tidak perlu terlalu peduli. Saat Komandan Gemuk itu berbicara, dia menatap Richard dengan dalam. Aku tidak akan mengambil pujian atas pekerjaanmu. Jika atasanmu datang untuk menyelidiki penyebab masalah ini, aku harap kamu dapat mengatakan semuanya sebagaimana adanya. Dialah orang yang bertindak tegas untuk mencapai hasil seperti itu. Jika dia ragu-ragu sejenak, Anglo itu bisa membakar daftar itu menjadi abu. Baik, Tuan. Komandan Gemuk itu mengangguk, tatapannya menajam. Selanjutnya, kita akan menangkap antek-antek iblis terkutuk ini satu persatu. Itu adalah kesempatan sekali seumur hidup. Yang Mulia Raja sekarang sangat membenci makhluk-makhluk jahat itu. Tanda seru. Pada saat ini, dia sudah bisa melihat pintu promosi terbuka untuknya. Tuan, kata Richard buru-buru. Tuan, antek-antek iblis itu kemungkinan besar akan saling berhubungan. Jika kita pergi satu persatu, itu mungkin akan membocorkan informasi. Pada saat itu, sangat mungkin akan ada situasi di mana kita mendapatkan cukup banyak di awal dan kemudian kehilangan segalanya di akhir. Kata-kata ini mengejutkan Komandan Gemuk itu. Lalu yang Anda maksud adalah, kerahkan pasukan dan tangkap semua orang sekaligus. Dengan begitu, kita dapat meminimalkan kemungkinan berita bocor. Dan kita harus bertindak secepatnya, mereka telah menghancurkan tempat ini. Para iblis lainnya akan menyadari bahwa ada yang salah kapan saja dan terus maju. Jika kita gagal, misi ini akan sangat berkurang. Jika dia menyia-nyiakan kesempatan langka seperti itu, dia bisa saja melompat dan menamparkan wajahnya sendiri. Komandan Gemuk itu menggertakkan giginya dan berkata, pertama, konfirmasikan situasi para iblis. Kemudian laporkan berita itu ke atasan. Kumpulkan pasukan, dan basmi kejahatan dalam satu gerakan. Dia tidak memiliki wewenang untuk memerintahkan pasukan untuk memusnahkan puluhan iblis pada saat yang sama. Setelah dia merasakan manisnya dan melihat kesempatan untuk promosi yang didambakan, Komandan Gemuk itu sudah dalam keadaan bersemangat. Tidak seorang pun bisa menghentikannya. Tidak lama kemudian, Komandan Gemuk itu mengintai 7 atau 8 wilayah dan menemukan sesuatu yang salah. Dia mengkonfirmasi keakuratan daftar nama yang telah dia selamatkan dari tungku. Kemudian, pasukan tiba. Penduduk di beberapa wilayah melihat pasukan kota Templar mencari para iblis. Ketika Richard melihat pasukan itu bergerak, dia diam-diam menghancurkan kristal di tangannya. Rencana ini tidak bisa dikatakan rumit, tetapi masalahnya adalah saat ini, baik kubu Covenant of Evil maupun Out of Light berada dalam keadaan tegang. Bahkan kesalahan sekecil apapun akan menimbulkan kekhawatiran besar. Dia baru saja memulai, dan pasukan Templar City mengambil inisiatif untuk membersihkan sisanya. Hal terpenting adalah Richard juga ingin menghindari adegan Knowles bertarung dengan para iblis. Jika misi berjalan sesuai rencana, kurcaci level 19, Knowles, akan menggerakkan pemburu luar biasa level 20 untuk menyingkirkan antek-antek iblis satu persatu. Dia pasti akan menghadapi pertempuran sengit. Pada saat dia akhirnya menyelamatkan Wakil Presiden Dewan Scarlet, pihak lain pasti sudah mengumpulkan kekuatan mereka.
Pertempuran terakhir mungkin akan sangat melelahkan. Dalam tabrakan level ini, akan terlalu sulit baginya untuk memastikan keselamatannya. Itu seperti mencoba mengambil darah naga suci, dengan peluang bertahan hidup yang sangat kecil. Keterampilan regenerasinya belum pulih, dan karena dia berada di kota Templar, akan menjadi bunuh diri baginya untuk menggunakannya di tanah berpasir. Sekarang, rencana ini tidak hanya memungkinkannya untuk melewati medan perang utama yang paling intens, tetapi juga memastikan keselamatannya. Itu juga secara langsung melenyapkan semua bawahan iblis dan melemahkan wakil presiden Dewan Scarlet. Ini membuat operasi penyelamatan kurcaci Knowles menjadi lebih lancar. Membunuh 3 burung dengan 1 batu. Setelah pengepungan dimulai, darah tentang promosi sudah memenuhi kepala komandan gemuk itu. Dia berharap setiap benteng iblis akan secara pribadi memimpin pasukan untuk mengepung dan memusnahkan mereka. Richard diatur untuk memasuki garnisun penjaga. Dia juga senang bermalas-malasan, diam-diam memakan melon di belakang sambil menunggu kurcaci menyelamatkan Ferguson. Pertempuran untuk menekan iblis berakhir dengan sangat cepat. Di bawah kekuasaan absolut, puluhan anggota Dewan Scarlet yang berkolusi dengan iblis tidak memiliki ruang untuk melawan dan langsung disingkirkan. Namun, pembersihan medan perang tidak selesai sampai senja. Seperti yang dikatakan komandan gemuk itu, beberapa perwira tinggi datang untuk bertanya kepadanya tentang iblis. Dengan mantra penyamaran yang sangat kuat, dia tentu saja tidak gentar. Dia mengulangi cerita aslinya. Pihak lain melemparkan beberapa mantra penyamaran padanya. Setelah memastikan bahwa tidak ada masalah, dia mengambil setetes darah dari tubuhnya dan pergi. Richard menunggu sampai larut malam sebelum dia melihat komandan gemuk itu kembali. Setelah komandan gemuk itu memasuki pemukiman sementaranya, ekspresinya sangat jelek. Dia, sama sekali tidak bersemangat. Draco, aku telah dipromosikan. Sekarang aku adalah komandan level 5. Aku dapat memimpin pasukan 1000 orang. Richard bingung. Mengapa aku tidak dapat melihat kegembiraan di wajahmu? Apakah sesuatu terjadi? Putri ketiga telah menghilang. Komandan gendut itu berkata dengan galak. Bajingan-bajingan sialan itu, mereka menyalahkan alasan hilangnya putri ketiga pada penjaga kota kita. Mereka menyuruhku untuk menemukan sang putri dalam sehari. Richard tercengang. Apa-apaan ini? Apa putri ketiga dan putri kedelapan? Dia tidak tertarik dengan hal-hal ini. Dia berdiri dan bersiap mencari alasan untuk pergi. Kurcaci itu seharusnya sudah berhasil sekarang. Tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, pihak lain mengeluarkan medali dari sakunya dan menyerahkannya kepadanya. Ini adalah penghargaan yang aku minta untukmu. Kamu sekarang adalah komandan tingkat 1 dan dapat memimpin tim yang terdiri dari 10 orang. Tidak mudah bagi orang biasa untuk bergabung dengan tentara, apalagi menjadi perwira. Tetapi di bawah perlindunganku yang besar, aku membuat pengecualian dan mempromosikanmu menjadi komandan tingkat 1. Setelah komandan gemuk itu mengatakan itu, dia menatap Richard dengan bangga. Bagaimana? Aku akan menepati janjiku. Mengikuti atasan sepertiku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Ambil medalinya. Ini adalah bukti identitasmu. Tetesan darahmu hari ini digunakan untuk mengikatnya. Ini adalah benda ajaib. Ingatlah untuk tidak kehilangannya. Jika tidak, kamu akan dihukum oleh peraturan militer. Setelah Richard mengambil medali itu, dia tercengang. Tuan, saya tidak mengatakan saya ingin bergabung dengan tentara, kan? Apa yang terjadi di sini? Kristal naga untuk misi peringkat A masih menunggunya untuk diambil. Selain itu, dia harus memikirkan cara untuk mendapatkan boneka mekanik level 20 milik kurcaci itu. Siapa yang mau menjadi komandan level 1 di tempat mengerikan ini? Selain itu, dia telah bekerja keras untuk menyelamatkan Ferguson kali ini. Bukankah orang itu akan diberi hadiah 3 hingga 5 kilogram darah naga suci? Komandan gemuk itu tertawa keras. Ini bukan terserah Anda. Yang mulia raja telah mengeluarkan perintah wajib militer. Selama ada penduduk yang cakap, mereka harus bergabung dengan tentara. Kita harus melawan fakta jahat. Sial, mengapa skenario ini berbeda dari apa yang saya pikirkan? Sudut mulut Richard berkedut. Pada saat ini, pemberitahuan sistem tiba-tiba berdering. Ding gelombang Anda telah ditunjuk sebagai komandan level 1 pengawal kota Templar. Anda telah menerima medali level 1. Medali militer, level 1. Karakteristik, meningkatkan kekuatan pemakainya sebesar 10%. Deskripsi,
Sebuah item yang digunakan pasukan kota Templar untuk membuktikan identitas mereka. Richard tertegun sejenak. Masih ada atribut. Namun, pemberitahuan sistem belum berakhir. Pemberitahuan itu terus berdering. Ding gelombang Qinkyu telah menjadi komandan level 1 kota Templar. Papan peringkat telah dibuka. Penguasa kota Templar dapat bergabung dengan pasukan atas inisiatifnya sendiri dan memperoleh pahala militer. Pahala militer dapat ditukar dengan hadiah unik di pasukan. Silakan jelajahi sendiri situasi spesifiknya. Ding gelombang Anda telah mencapai prestasi khusus, perwira pertama. Anda telah memperoleh 1 poin emas. Poin emas, Anda dapat menukarkannya dengan hadiah langka setelah fragmen waktu berakhir. Ekspresi Richard cukup menarik saat ini. Bisakah ini juga berhasil? Dia hanya ingin menghindari pertempuran langsung antara kurcaci dan wakil presiden Dewan Scarlet dan membunuh seseorang dengan menggunakan orang lain sebagai alasan. Bagaimana dia bisa berakhir di pasukan kekaisaran kota Templar? Namun, poin emas ini tampaknya merupakan barang langka. Para pemain di ruang bawah tanah tidak mengetahui rahasia di baliknya. Ketika mereka melihat pemberitahuan sistem, mereka segera mulai berdiskusi dengan antusias. Para pemain dari Come Out of Light segera menjadi harum. Bos Qinkyu yang perkasa, cara lain untuk menghasilkan uang, luar biasa. Saya tidak menyangka kakak Qinkyu berada di pihak yang sama dengan kita. Hahaha, apakah ini keuntungan berada di pihak kita? Hal-hal di tentara jelas berkualitas tinggi. Petik 2. Diskusi berlanjut. Orang-orang dari Camp Covenant of Evil langsung tidak senang ketika mereka melihat bahwa pihak lain tidak memilikinya. Qinkyu belum diusir. Apakah ada keadilan di dunia ini? Mengapa orang mesum ini terus keluar untuk melanggar aturan? Petik 2. Peringkat prestasi militer. Mengapa tidak ada fakta jahat? Ini tidak adil, saya ingin protes. 1. Qinkyu, mengapa Qinkyu lagi? Tidak mudah baginya untuk tenang selama beberapa hari, tetapi dalam sekejap mata, dia gemetar lagi. Pemain itu terus kesal. Sikap para pemain terhadap Richard cukup rumit. Mereka berdua terkesan dan tidak mau. Poinnya belum dipindahkan dalam 2 hari terakhir. Namun meskipun begitu, tempat kedua dalam peringkat masih berjarak 40.000 poin darinya. Pihak lain telah bekerja keras selama 3 hari dan masih belum menembus 100.000 poin. Di sisi lain, poin Richard baru saja diretas dalam waktu lebih dari 1 jam pada hari pertama. Perbandingan seperti itu hampir membuat semua orang tercekik. 2 kata, Qinkyu, seperti gunung besar yang menghancurkan kepala semua orang. Mereka merasa apa yang bisa mereka lihat bukanlah langit tetapi Qinkyu. Orang itu membuat semua orang melihat ke bawah ketika Richard kembali sadar, dia menatap komandan gemuk itu dengan bangga pada dirinya sendiri dan tidak tahu harus berkata apa. Rencana ini terlalu mengada-ada. Dewan Scarlet ingin menggulingkan kota Templar, dan dia sangat terikat dengan Dewan Scarlet. Dia tidak hanya mengambil setetes darah naga suci, tetapi dia juga menggunakan mayat para prajurit Templar untuk merekrut naga darah kerangka. Dia mungkin harus terus membuat musuh dengan para prajurit Templar. Tanda seru, tetapi sekarang, dia telah menjadi perwira musuh. Apakah ini termasuk memasuki kamp musuh? Namun, medali ini masih oke. Itu bisa meningkatkan kekuatannya hingga 10%. Keuntungan tambahan itu tidak sia-sia. Richard mengenakan medali itu di dadanya dengan tenang. Komandan gemuk itu dengan cepat mengalihkan perhatiannya ke bisnis. Draco, mencari putri ketiga adalah hal terpenting saat ini. Ikutlah denganku. Setelah komandan gemuk itu mengatakan itu, dia membawanya keluar dari kediaman dan mulai memanggil pasukan. Tidak lama kemudian, pasukan yang terdiri dari 1.000 orang tiba. Komandan level 5 yang baru diangkat sangat bersemangat dan menugaskan Richard sekelompok kecil bawahan. Prajurit level 9 yang langka, prajurit pedang panjang. Baru sekarang Richard menyadari betapa kuatnya pasukan kota Templar. Level terendah di barak adalah tipe prajurit level langka, tipe yang mulia, atau bahkan tipe prajurit yang lebih tinggi. Dan ini hanya pasukan penjaga kota. Elit yang bertugas bertempur mungkin bahkan lebih kuat. Setelah pasukan berkumpul, komandan gemuk itu datang ke panggung tinggi di depannya. Suaranya dipenuhi amarah saat dia meraung. Putri ketiga menghilang tanpa alasan beberapa jam yang lalu. Yang mulia raja sangat marah dan mengeluarkan perintah kematian. Kita harus mendapatkannya kembali dalam sehari. Para penjaga kota bertanggung jawab atas keselamatan kota. Putri ketiga menghilang. Kita memiliki tanggung jawab yang tidak dapat kita hindari. Selanjutnya,
kita harus menemukan putri ketiga dengan segala cara. Bahkan jika kita dapat menemukan petunjuk, kita akan diberi hadiah yang mahal. Semua orang segera berangkat. Atas perintah Komandan Gendut itu, Richard tak punya pilihan selain memimpin pasukan prajurit pedang panjang untuk berpatroli bersama pasukan. Apa yang sedang terjadi? Dia hanya bisa memikirkan cara untuk menyelinap pergi di tengah jalan. Komandan Gendut ini juga penipu. Aku membantumu naik pangkat, dan kau akan memperlakukanku seperti ini. Melangkah keluar dari barak, dia langsung merasakan dinginnya atmosfer. Saat itu sudah larut malam, tetapi beberapa prajurit masih berjalan di jalan. Malaikat bersayap dan prajurit Templar muncul berkelompok di langit. Pemandangan itu tampak sangat megah. Itu membuatnya merasa ada yang salah. Meskipun status putri ketiga kekaisaran itu mulia, tidak perlu berusaha sekuat tenaga, bukan? Itu bisa dimengerti dalam keadaan normal, tetapi sekaranglah saatnya ketika 4 kubu gelap pasukan Covenant of Evil mendekati kota Templar. Bukankah gila menggunakan begitu banyak pasukan untuk menemukan putri ketiga? Apakah sumpah cahaya mengambil naskah gang kali ini? Dengan raja seperti itu, akan sulit untuk menemukannya. Sementara Richard ragu-ragu, dia mendekati komandan gemuk itu dan bertanya, "Tuan, apa karakteristik putri ketiga? Di mana dia hilang? Bagaimana kita akan menemukannya?" Komandan gemuk itu bisa digambarkan sebagai bodoh oleh laporan intelijen, jadi reaksinya tidak begitu baik. Richard bertanya, tetapi dia tidak merenungkannya dan langsung menceritakan semuanya. Semakin banyak Richard mendengar, semakin terkejut dia. Putri ketiga bukanlah anggota keluarga kerajaan yang tidak punya pekerjaan. Dia adalah komandan pasukan tempur. Dia adalah eksistensi luar biasa yang berada di atas level 20. Ketika putri ketiga lahir, Raja Kota Templar secara khusus memohon darah naga tingkat setengah dewa untuk memandikannya dengan darah naga dan membiarkannya tumbuh dewasa. Dia sangat kuat dan berbakat ketika dia dewasa. Dia memenangkan rasa hormat dari para prajurit tempur yang menakutkan dan menjadi komandan mereka. Putri ketiga adalah seorang jenius Kota Templar dan merupakan anggota menonjol dari pertempuran ini. Pada saat yang kritis seperti itu, komandan pasukan tempur menghilang. Tidak heran Yang Mulia Raja sangat marah. Bahkan jika pihak lain tidak memiliki identitas putri ketiga, keributan itu tidak mungkin kecil. Seorang pahlawan level 20 telah menghilang di kota. Airnya terlalu dalam. Richard menjadi lebih waspada. Setelah dia mendapatkan informasi yang diinginkannya, pikirannya berubah. Dia berkata, "Tuan, kota Templar sangat besar. Terlalu tidak efisien bagi kita untuk terus mencari seperti ini, dan mudah bagi pasukan lain untuk mendahului kita. Saya sarankan kita berpisah menjadi tim-tim kecil dan mencari secara terpisah. Dengan begitu, kita akan memiliki 100 tim pencari, dan peluang menemukan mereka akan jauh lebih tinggi daripada jika kita semua berkumpul bersama." Komandan gendut konyol itu menganggukkan kepalanya sebagai pujian. Tidak buruk, itu ide yang bagus. Saat dia berbicara, dia dengan cepat memerintahkan pasukan untuk berpisah menjadi tim-tim kecil dan mencari putri ketiga. Awalnya, komandan gendut itu ingin membawa Richard sehingga dia bisa memberinya beberapa ide. Namun, Richard tidak ingin mengikuti orang ini. Dia menemukan alasan untuk membodohinya dan berkeliaran di sekitar kota bersama bawahannya. Sepanjang jalan, dia melihat banyak pemain. Orang-orang ini telah menerima misi serupa. Mereka semua sangat termotivasi dan pergi kemanapun mereka pergi. Setelah 2 jam, tepat ketika Richard ragu-ragu tentang apakah ada masalah dengan rencana penyelamatan kurcaci itu. Buk, 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 sekelompok kecil prajurit pedang panjang di belakangnya semua jatuh ke tanah. Richard tiba-tiba berbalik dan melihat sosok itu tersembunyi di balik bayangan. Nada suaranya penuh dengan keterkejutan. "Tuan Ferguson." Ferguson juga dalam suasana hati yang baik ketika dia melihat Richard. "Richard, ini semua berkatmu kali ini." Saat Ferguson berbicara, ia menatap para prajurit tempur yang terbang kemana-mana dan melambaikan tangannya. "Ini bukan tempat untuk berbicara. Ayo pergi dulu." Saat berbicara, ia melambaikan tangannya, dan gelombang energi menyelimuti makhluk itu. Kekuatan penyembunyian. Namun, ketika Ferguson menggunakannya sekarang, itu berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Richard membuka panel atributnya, dan pihak lain telah kembali normal. Kekuatan pahlawan level 19 tidak lagi diabaikan. Dia merasa lega, misi peringkat A ini telah diselesaikan dengan cara yang aneh dan berliku-liku.
Menghadapi malaikat dan iblis bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh orang biasa, belum lagi hal-hal lainnya. Setelah Ferguson berputar-putar selama setengah jam, itu membawa Richard ke sebuah rumah mewah. Ketika Richard melangkah ke aula, dia langsung melihat kurcaci level 19 Knowles duduk di kursi dan minum teh. Dia memiliki kepala ayam. Oh, temanku, hahaha, kamu menyelesaikan rencana kita. Ketika Knowles melihat Richard, kurcaci itu langsung melompat turun dari bangku. Dia berkata dengan gembira, kamu tidak melihat betapa luhurnya ekspresi tetua Dewan Scarlet ketika ingin mengumpulkan pasukan tetapi menemukan kota Templar terjerat antek-anteknya. Aku bersumpah, itu adalah adegan terlucu yang pernah kulihat dalam 10 tahun terakhir. Kamu jenius, Richard. Setelah Knowles berbagi kegembiraannya dengan Richard, ia menatap Ferguson dengan arogan. Ferguson, dasar idiot. Kalau bukan karena bantuan Knowles dan Richard, bajingan David itu pasti masih memenjarakanmu. Kau seharusnya berterima kasih kepada kami. Sudut mulut Ferguson berkedut, tetapi ia tidak peduli dengan kata-kata Knowles. Ia melambaikan tangannya, dan sebuah kristal yang memancarkan gelombang sihir yang kuat muncul dari udara tipis. Ketika kristal itu muncul, gelombang energi sihir menyapu sekelilingnya. Seseorang tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa itu adalah harta karun tingkat tinggi. Ferguson mengulurkan tangan dan menyerahkannya kepada Richard. Rasa terima kasih yang paling tulus memenuhi nadanya. Richard, ini adalah hadiah yang aku janjikan padamu. Kristal naga yang aku peroleh dari reruntuhan kuno dapat mengubah naga mayat hidupmu menjadi pahlawan peringkat A. Napas Richard bertambah cepat saat dia mengulurkan tangan untuk menerima kristal naga dan membuka panel atributnya. Kristal naga kuno, level, spesial, karakteristik, harta karun yang diambil dari kepala pahlawan naga level 29. Dapat mengubah makhluk hidup tipe naga menjadi unit pahlawan. Deskripsi, hanya naga di atas level 20 yang dapat melahirkan kristal naga. Setiap kristal naga adalah harta karun bagi naga. Hahaha, akhirnya, pahlawan naga yang kuat akan segera lahir di tangannya. Richard sangat gembira saat ini. Ini adalah pahlawan peringkat A dan pahlawan naga pada saat itu. Ferguson melanjutkan setelah kegembiraan Richard sedikit mereda. Ketika naga mayat hidupmu berubah menjadi unit pahlawan, ia akan memakan banyak daging dan jiwa. Kamu harus siap untuk transformasi lagi. Jika dia kekurangan energi yang cukup, potensinya mungkin tidak mencapai peringkat A. Setelah Richard mengingat poin ini dengan kuat, dia menatap langsung ke Ferguson dan berkata dengan nada serius. Tuan, janji Anda telah terpenuhi. Ferguson tertawa keras. Tidak, jauh dari itu. Kali ini, aku pasti tidak akan bisa melarikan diri tanpa bantuanmu. Aku masih berutang budi padamu. Tapi aku tidak tahu hadiah apa yang harus kuberikan padamu untuk saat ini. Jika kamu butuh sesuatu, kamu bisa memberitahuku. Aku akan membantumu mendapatkannya. Ferguson penuh percaya diri setelah pulih ke puncak ketika mengatakan ini. Sudut mulut Richard sedikit melengkung. Kalau begitu mari kita tunggu, aku lebih percaya pada apa yang telah kamu persiapkan untukku. Kata-kata ini melemparkan beban pada Richard. Setidaknya itu adalah bantuan yang menyelamatkan nyawa. Jika dia bisa membalasnya, itu tidak akan lebih buruk daripada darah naga suci dan kristal naga, kan? Ferguson tidak bisa menahan tawa. Anak muda, sejujurnya kamu terlalu mirip denganku di masa lalu. Pada saat itu, Richard tiba-tiba memikirkan sesuatu. Apa yang terjadi? Katanya dengan suara tertahan, putri ketiga dari pasukan tempur Templar dan komandan kota Templar menghilang beberapa jam yang lalu. Kota Templar akhirnya akan menimbulkan badai. Saya khawatir situasinya akan berubah drastis. Apakah rumah bangsawan ini aman? Haruskah kita meninggalkan kota Templar terlebih dahulu? Ferguson dan Knowles hendak berbicara ketika sosok tinggi yang mengenakan jubah hitam muncul di pintu yang terbuka. Wajah sosok itu, yang tersembunyi di balik tudung kepala, hanya memperlihatkan sepasang mata biru. Cahaya yang menggetarkan jiwa itu bagaikan seekor binatang raksasa yang meringkuk di malam hari, siap untuk melepaskan serangannya yang paling brutal kapan saja. Bok, 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 bok. Suara langkah kaki yang tajam datang dari sepatu bot kulit saat sosok itu berjalan ke aula selangkah demi selangkah. Sosok itu perlahan berjalan mendekati Richard dan menatap langsung ke matanya. Putri ketiga, nada suaranya sedikit serak. Kami menangkapnya. Kulit kepala Richard menjadi mati rasa.
Dewan Scarlet menangkap pahlawan level 20 ini yang memimpin pasukan tempur dan memiliki banyak orang yang melindungi mereka. Apakah kamu ingin digantung seperti ini? Berita bahwa Dewan Scarlet telah menculik Richard dan putri ketiga sangat mengejutkannya. Richard menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menekan emosi batinnya dan membuka panel atribut sosok berjubah misterius itu dengan rasa ingin tahu yang kuat. Jones, unit bos, level, tanda seru, kurung siku buka tanda tanya kurung siku tutup. Kurung siku buka tanda tanya kurung siku tutup. Sosok berjubah misterius itu bukanlah pahlawan tetapi unit bos. Yang lebih menggelikan adalah dia tidak dapat melihat level sosok berjubah misterius itu. Yang bisa dia lihat hanyalah tanda tanya. Sosok berjubah misterius itu pada akhirnya adalah NPC paling kokoh dan paling misterius yang pernah dia temui. Richard menatap sosok berjubah misterius itu dengan ekspresi serius dan berkata dengan suara yang dalam, "Yang mulia adalah." Ferguson dan kurcaci Knowles baru kembali sadar saat ini. Setelah keduanya membungkuk kepada sosok berjubah misterius itu, Ferguson mengambil inisiatif untuk memperkenalkan sosok misterius itu. "Richard, ini adalah Presiden Dewan Scarlet, Lord Jones." "Lord Jones, ini Richard yang saya sebutkan kepada Anda. Dia mengambil darah naga suci dari para malaikat dan iblis dan mengantarku kembali. Setelah para pengkhianat itu menarik iblis dan menculikku, dia pergi ke Black Oak Manor sendirian untuk mencari bantuan dari Knowles. Dia juga merumuskan rencana untuk menggunakan pasukan kota Templar untuk melenyapkan para pengkhianat dan secara pribadi menyelesaikan misi ini. Itu memberi Knowles waktu yang berharga." Mata biru tua di balik jubah itu menatap Richard dengan sedikit kekaguman. Kemudian, Presiden misterius itu perlahan-lahan menarik jubah di kepalanya, dan wajah yang membuat ekspresi Richard serius muncul di depannya. Pihak lain itu berusia sekitar 50 tahun. Bekas luka dari semua ukuran menutupi wajahnya. Seolah-olah dia telah menggunakan pisau tajam untuk mengukir puluhan ribu kali di cermin. Itu tragis dan kejam. Hanya satu pandangan saja sudah cukup untuk membuat hati seseorang sakit. Tidak seorang pun bisa membayangkan betapa sakitnya pihak lain itu. Ini adalah bos dengan cerita. Secara umum, kekuatan karakter seperti itu biasanya sangat menakutkan. Tetapi di detik berikutnya, Jones membungkuk kepadanya dengan sangat serius. "Tuan Richard, terima kasih atas bantuanmu." Tindakan ini langsung membuat Richard sangat mengagumi sosok berjubah itu. Dengan kekuatan yang begitu mengerikan, sosok itu masih bersedia membungkuk padanya. Hanya saja, keluasan pikiran ini tidaklah sederhana. Richard membalas bungkukannya. "Tuan Jones, Anda terlalu sopan. Saya juga menerima hadiahnya." Pihak lain tersenyum, yang membuat bekas luka di wajahnya semakin menarik perhatian. "Ini tidak penting." Sebelum sempat menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang panjang dan rendah dari langit. Dan sebuah kekuatan dahsyat menyelimuti bumi. Jones menatap langit-langit kubah seolah-olah matanya yang dalam telah menembus bangunan itu. Wajahnya menjadi lebih dingin. Dinas militer yang begitu kuat diperintah oleh sekelompok bangsawan rendahan seperti cacing. Sungguh memalukan. Ketika Richard mendengar ini, dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Knowles, seorang kurcaci level 19, tempo hari. Api dendam membakar akal sehat Ferguson, dan dia ingin menggulingkan para bangsawan itu dengan segala cara. Tampaknya Dewan Scarlet seperti dugaannya. Semua yang mereka lakukan adalah menghancurkan kota Templar. Wakil Presiden Dewan Scarlet juga sama. Begitu pula presidennya. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada mereka hingga membuat pilihan seperti itu. Namun, dengan sifat penjara bawah tanah itu, pengalaman mereka benar-benar mengerikan. Terlebih lagi, bekas luka di wajah Jones tampaknya telah menjelaskan banyak hal. Tepat saat Richard hendak berbicara, pemberitahuan sistem tiba-tiba berdering di telinganya. Ding gelombang putri ketiga kota Templar telah menghilang di kota Templar. Hal ini memicu kemarahan Raja Kota Templar. Kota ini telah mengeluarkan perintah kepada semua orang untuk menemukan putri ketiga yang hilang. Kesulitan misi, peringkat S. Hadiah misi, gelar Earl Kota Templar. Raja Kota Templar secara pribadi akan memberimu hadiah. Pemberitahuan ini berdering 3 kali. Richard melirik Jones. Sang putri saat ini berada di tangan Dewan Scarlet. Apakah kau akan menggunakan ini untuk menguji para pejabat? Dia membuka obrolan forum dan melirik. Seperti yang diharapkan, sejumlah besar pemain sedang mendiskusikan masalah ini.
Dia menyadari ini adalah misi publik yang dapat diterima oleh pemain lain selain faksi Covenant of Evil. Namun, dilihat dari evaluasi peringkat S, kesulitannya sungguh menantang surga. Kau mungkin tidak percaya padaku jika aku memberitahumu, tetapi aku tahu petunjuk untuk misi peringkat S ini. Lagi pula, pelakunya ada tepat di depanku. Yang lebih buruk adalah aku juga salah satu dari mereka. Richard merasa sangat disayangkan dia tidak dapat menyelesaikan misi peringkat S. Jika dia membocorkan misi tersebut, bos yang tampak sopan di depannya ini mungkin akan langsung membunuhnya. Dewan Scarlet telah merencanakan begitu lama, jadi bagaimana mereka bisa membiarkannya menghancurkan rencana itu dengan mudah. Dan baginya, Dewan Scarlet bahkan lebih menguntungkan. Dia sekarang berada di eselon atas Dewan Scarlet, jadi bukan lelucon bahwa dia telah membangun hubungan baik dengan Ferguson dan Knowles dari situasi yang sulit. Tidak peduli apa itu, dia harus hidup untuk mengambilnya. Apakah misi peringkat S adalah sesuatu yang dapat disentuh oleh orang biasa? Misi Areng hampir membuatnya gang. Tuan Richard, saya mengagumi keberanian dan sikap Anda. Apakah Anda bersedia bergabung dengan Scarlet Council? Pada saat ini, Jones, bos misterius itu, menyela pikirannya dengan sebuah pertanyaan. Mata Richard menyipit, dan dia mengulanginya. Tuan Jones, Anda mengundang saya untuk bergabung dengan Scarlet Council. Wajah penuh bekas luka pihak lain mengungkapkan beberapa makna yang dalam. Itu benar, jangan beri saya jawaban dulu, apakah Anda tahu tujuan dari Scarlet Council? Richard menggelengkan kepalanya. Tuan Ferguson tidak menyebutkannya kepada saya. Mata biru tua Jones bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Pada saat ini, tampaknya ada api yang menyala di dalam. Tujuan dari Scarlet Council adalah untuk menggulingkan pemerintahan bangsawan yang korup. Untuk mengirim raja ke Guillotine. Kami ingin membangun balai kota dan memilih pejabat dari penduduk. Kami akan membangun kerajaan di mana warga negara memilih masa depan negara. Kita masing-masing dilahirkan bebas. Mengapa raja dan bangsawan yang korup ini harus memerintah kita? Nasib ini tidak adil bagi kita semua. Karena tidak adil, maka kita harus menggulingkannya. Bahkan jika itu adalah takdir. Apa-apaan ini? Kirim raja ke Guillotine. Mengapa slogan ini terdengar sangat mirip dengan revolusi Borjuis Barat? Richard tercengang. Apakah waktu dan ruang ini tidak teratur? Tetapi melihat Jones, yang menatapnya dengan keseriusan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dia merasa bahwa keraguan apapun seperti penghujatan. Presiden Dewan Scarlet seperti orang percaya yang paling taat yang telah melihat dewa yang telah dipercayainya sepanjang hidupnya. Keyakinan yang terpancar dari lubuk hatinya itu teguh dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Bahkan rela mengorbankan hidup dan jiwanya untuk itu. Tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Dalam lingkungan di mana aristokrasi berakar dalam di hati rakyat, kemampuan pertempuran tingkat tinggi dapat menentukan waktu fantasi kelangsungan hidup kerajaan. Hampir mustahil bagi sistem seperti itu, di mana cita-cita lebih besar daripada kenyataan, untuk ada. Tetapi pihak lain punya ide seperti itu. Meskipun kaum idealis seringkali memiliki akhir yang tidak terduga, Richard mengagumi makhluk seperti itu. Selain itu, ini pada akhirnya merupakan misi dengan potensi besar yang dapat mereka manfaatkan. Tatapannya tegas, dan nadanya nyaring. Presiden Jones, penguasa Twilight City, Richard, bersedia bergabung dengan Scarlet Council dan berjuang untuk menggulingkan takdir. Kita dilahirkan bebas. Tidak seorang pun dapat mengikat kita, bahkan dewa, raja, bangsawan, dan agama. Akar penindasan penduduk ketiga gunung ini adalah desahan penduduk kelas bawah. Itu adalah emosi paling tragis di dunia yang tidak berperasaan. Siapapun yang menghalangi jalan kita, kita akan menghancurkan mereka. Pada akhirnya, kita tidak bisa menyerah. Kata-kata jujur ini membuat ketiga orang di ruangan itu sangat terkesan dengan Richard. Selain apa yang telah dilakukannya sebelumnya, kedekatan langsung memenuhi matanya. Kawan, ini adalah kawan yang mengerti dan menyetujui mereka. Jones juga senang. Dia bisa merasakan bahwa kata-kata Richard sama sekali tidak palsu. Tingkat pemikiran ini terlalu tinggi. Dia telah menghabiskan banyak upaya untuk meyakinkan yang lain sebelumnya. Dia tidak menyangka bahwa dia akan meneriakkan slogan-slogan seperti, Raja, para bangsawan, dan agama adalah tiga gunung, hanya dengan mendengarkannya mengatakannya sekali. Sayangnya, dia tidak tahu ada warisan pengetahuan yang sangat kuat yang disebut pendidikan wajib. Lebih dari 1 miliar orang di dunia lain memahami hal ini.
Dia menatap Richard dengan tatapan serius. Richard, pikiranmu adalah harta karun Dewan Scarlet. Dan Dewan Scarlet tidak dapat mengabaikan kontribusi yang telah kamu buat. Ketika kita melenyapkan para pengkhianat tadi, 3 dari 12 tetua Dewan Scarlet dieksekusi. Kekosongan telah muncul di kursi. Meskipun kekuatanmu lemah, keberanian dan kebijaksanaanmu cukup untuk memikul tanggung jawab yang berat. Aku mengangkatmu sebagai salah satu dari 12 tetua Dewan Scarlet. Kau akan bertanggung jawab untuk menyebarkan keyakinan dan tujuan Dewan Scarlet ke dunia luar dan menarik lebih banyak bakat untuk melawan kota Templar yang jatuh. 1. Mari kita gulingkan kerajaan busuk ini bersama-sama dan bangun kerajaan yang benar-benar milik kelas bawah kota Templar. Ekspresi Richard langsung menjadi sangat menarik. Apakah dia menjadi salah satu dari 12 tetua Dewan Scarlet begitu saja? Hanya karena kata-kata ini, apakah itu mungkin? Dewan Scarlet adalah kekuatan mengerikan yang dapat menculik putri ketiga, yang merupakan komandan pasukan tempur Templar. Tidak ada yang tahu betapa mengerikan kekuatan tersembunyinya. Sekarang, dia telah menjadi salah satu penguasa pasukan ini, meskipun itu adalah aksi publisitas, dia tetap seorang tetua. Apakah ini hadiah yang datang dengan misi peringkat A, atau apakah kata-katanya membuat pihak lain melanggar aturan dan mempromosikannya? Itu pada akhirnya akan memberinya banyak manfaat jika dia menangani identitas ini dengan baik. Richard merasa bahwa ia telah bertaruh pada harta karun yang tepat. Ia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tatapan penuh tekad. Presiden Jones, pada akhirnya saya tidak akan mengecewakan Anda. Jones mengangguk dan perlahan melangkah maju. Dengan lambaian tangannya, sebuah buku berwarna merah muncul di tangannya. Ulurkan tanganmu. Richard tidak ragu-ragu dan mengulurkan tangan kanannya. Jones melambaikan tangannya, dan luka berdarah muncul di pergelangan tangannya. Darah menyembur keluar dan menetes ke buku merah tua itu. Dalam sekejap, cahaya berdarah muncul. Richard merasakan energi khusus mengikatnya. Setelah cahaya itu memudar, Jones perlahan menutup buku itu. Bekas luka di pergelangan tangannya juga sembuh dalam sekejap. Ini adalah harta paling berharga dari Dewan Merah, buku merah tua. Selama darah tetap ada di dalamnya, Anda dapat merasakan lokasi dan keamanan Anda melalui ini. Pada saat yang sama, pada saat kritis, saya dapat langsung membuka gerbang ruang angkasa dan turun ke sisi Anda untuk memberikan dukungan. Saat pihak lain selesai berbicara, pemberitahuan sistem berbunyi lagi. Ding gelombang Anda telah berhasil bergabung dengan kekuatan tersembunyi, Dewan Merah Tua. Dan Anda telah menjadi salah satu dari 12 tetua yang mengendalikan Dewan Merah Tua. Anda telah memperoleh pencapaian khusus, penguasa bawah tanah. Anda telah menerima 5 poin emas. Selama periode menjadi 12 tetua, Anda akan menerima 1 poin emas tambahan per minggu. Anda dapat menukar poin emas dengan barang langka yang tidak dapat Anda tukarkan dengan barang biasa setelah fragmen waktu berakhir. Mereka sangat berharga. Anda telah memperoleh 1000 unit batu permata, 1000 unit merkuri, dan 1000 unit kristal sebagai gaji dan remunerasi per minggu. Anda dapat memimpin sebagian pasukan Dewan Scarlet untuk melaksanakan misi. Anda telah memperoleh hak istimewa untuk membeli material dari Dewan Scarlet dengan diskon 70%. Napas Richard bertambah cepat saat dia melihat serangkaian pemberitahuan ini. Dia telah memutuskan, selama dia tinggal di ruang bawah tanah, dia akan hidup dan mati bersama Dewan Scarlet. Tidak seorang pun boleh mengganggunya. Dia akhirnya akan menjadi salah satu tetua. Posisi tetua Dewan Scarlet bisa memiliki banyak manfaat. Itu terlalu berlebihan. Jika dia tinggal di ruang bawah tanah selama 10 minggu, bukankah dia akan dapat mengumpulkan beberapa sumber daya langka dan poin emas tanpa melakukan hal lain? Perasaan menghasilkan uang sambil berbaring memang menggembirakan. Selain itu, dia bisa mendapatkan diskon 70% saat membeli barang di Dewan Scarlet. Posisi tetua ini sedikit terlalu praktis. Richard sedang dalam suasana hati yang tinggi. Tanda seru. Dari serangkaian hadiah, 5 poin emas yang diperolehnya adalah yang paling penting baginya. Ini adalah kedua kalinya dia memperoleh poin emas, meskipun dia belum tahu untuk apa itu. Tetapi diingatkan oleh sistem pada akhirnya sangat berharga. Jelas bahwa itu tidak sederhana. Dan sejak saat itu, dia akan dapat meraup 1 poin setiap minggu. Itu sangat mencengangkan. Dewan Scarlet adalah tanah yang diberkatinya. Setelah ini, suasana di ruangan itu menjadi lebih harmonis. Richard berpikir sejenak dan bertanya, Presiden Jones,
Apa rencana kita selanjutnya? Entah itu penculikan putri ketiga atau darah naga suci yang Ferguson dapatkan entah dari mana, itu semua berarti bahwa Dewan Scarlet telah lama bersiap untuk menggulingkan kota Templar. Dia bersemangat hanya dengan berpikir tentang bisa berpartisipasi dalam rencana yang sangat besar itu. Sementara pemain lain masih mempertimbangkan bagaimana menyelesaikan misi faksi, dia bersiap untuk membalik meja. Jika rencana ini berhasil, siapa yang tahu apa ekspresi para pemain itu ketika mereka melihat kota Templar yang sudah runtuh setelah menyelesaikan misi. Namun, satu-satunya yang disayangkan adalah bahwa kesulitan misi ini mungkin beberapa tingkat lebih tinggi dari peringkat S. Mata Jones yang dalam bersinar saat dia berbicara dengan suara serak. Elder Richard, apakah Anda tahu fungsi darah naga suci? Richard ragu-ragu. Itu bisa memperkuat keterampilan. Jones tersenyum, dan bekas luka di wajahnya menjadi lebih ganas. Itu hanya sebagian dari kemampuan darah naga suci. Karakteristik yang lebih penting adalah selama ada cukup darah naga suci, itu dapat memperkuat setiap bagian tubuh, membuat tubuh menjadi sangat kuat. Sampai transformasi terakhir menjadi tubuh naga, dengan bakat dan kekuatan naga. Richard sedikit mengernyit. Semuanya baik-baik saja, tetapi, apa hubungannya ini dengan rencana kita? Jones tidak langsung menjawab tetapi menoleh ke samping. Ferguson, katakan pada penatua Richard. Ferguson, yang memiliki prasasti sihir yang sangat menarik di dahinya, tersenyum dan melangkah maju. Ia mulai menjelaskan fungsi darah naga suci dan rencana lengkap Dewan Scarlet. Karena Richard telah meninggalkan jejak di buku Scarlet, dia adalah salah satu dari mereka. Begitu dia berniat untuk berkhianat, buku Scarlet akan mengeluarkan peringatan. Ini juga sebabnya Ferguson telah menyiapkan daftar pengkhianat sebelumnya. Jika tidak terburu-buru untuk mendapatkan kembali darah naga suci, itu akan mengeksekusi para pengkhianat yang telah berzina dengan iblis sejak lama. Richard, ketika putri ketiga kota Templar lahir, ayahnya, yang sekarang menjadi raja, pernah mencari darah naga raksasa yang telah menyentuh batas para dewa dan mengubah tubuhnya menjadi tubuh naga yang kuat. Ekspresi Richard berangsur-angsur menjadi kagum saat dia mendengarkan cerita pihak lain. Ketika Ferguson menceritakan semuanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Dengan kata lain, darah naga di tubuh putri ketiga sangat istimewa. Selama darah naga suci dengan kutukan kuno bercampur dengan tubuhnya dengan darah naga dan dituangkan ke dalam tubuhnya lagi, dia akan menjadi tubuh yang terkutuk. Selama putri ketiga kembali ke kota raja, dia akan menyebarkan kutukan ke semua naga Templar. Sehingga kekuatan paling kuat dari kota Templar, para naga Templar akan benar-benar kehilangan kemampuan mereka untuk bertarung. Bahkan para naga Templar yang telah jatuh ke dalam kegilaan akan menyerang orang-orang mereka, dan karena kutukan itu berasal dari darah naga suci, ia memiliki karakteristik mengerikan yang tidak dapat dihilangkan oleh siapapun. Bahkan para malaikat yang mengendalikan kekuatan suci tidak dapat mencegah hal ini terjadi. Bahkan para malaikat akan terpengaruh oleh kutukan, mengurangi kemampuan mereka untuk bertarung. Di akhir pidato Ferguson, Richard merasakan kegilaan dan kengerian dari rencana ini. Jika ini terjadi ketika Covenant of Evil melancarkan serangannya, kekuatan pertempuran utama kota Templar mungkin akan kehilangan kendali seketika. Namun, dia segera menyadari masalahnya. Jika kita membiarkan kekuatan tempur utama kota Templar runtuh, siapa yang akan mampu melawan monster jahat dari jurang dan neraka? Dewan Scarlet ingin menggulingkan kekuasaan kota Templar, bukan menghancurkannya. Jones perlahan menoleh. Kepastian dan keyakinan yang kuat memenuhi matanya. Aku sudah bersiap untuk masalah ini. Aku telah melakukan perjalanan di dimensi lain untuk waktu yang lama dan mendapatkan banyak teman. Ketika pasukan kota Templar runtuh, dan para bangsawan busuk itu jatuh ke dalam lumpur, sekutuku akan mengirim pasukan untuk membubarkan kejahatan. Kerajaan baru akan didirikan di tanah ini. Richard terkejut mendengar berita ini. Bos ini benar-benar bos super. Bahkan pasukan dari dimensi lain pun memilikinya. Air di sini semakin lama semakin kacau. Dia sekarang sedikit bingung dengan arah penjara bawah tanah ini. Mengapa terasa seperti banyak skenario yang dimainkan pada saat yang bersamaan? Karena kita memiliki kemampuan, mengapa kita tidak membangun kerajaan di tempat lain? Kita harus membangun kerajaan di kota Templar. Nada bicara Jones sangat dingin. Rantai para bangsawan di kota ini pernah mencambuk Ferguson dan aku. Rasa sakit dan putus asa pernah menguasai hati kami. Rasa sakit yang kami derita akan terbayar ribuan kali lipat.
Richard menatap wajah penuh bekas luka pihak lain dan tiba-tiba mengerti. Cerita di balik ini bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan dengan sedikit kata. Situasi seseorang saat ini pasti berhubungan langsung dengan pengalaman pertumbuhan masa lalunya. Mungkin, pihak lain memiliki cita-cita yang tidak realistis karena cita-cita itu ditempa dari rasa sakit berulang kali. Namun, dia tidak tertarik untuk membujuk mereka. Bagi kaum idealis, bujukan ini hanya dapat memperkuat keyakinan mereka. Jika mereka bisa berubah, mereka pasti sudah berubah sejak lama. Kepercayaan itu ilusi, tetapi terkadang mereka sekuat gunung dan tidak bisa digoyahkan. Jones segera tenang. Mari kita tinggalkan kota Templar dulu. Menggunakan darah naga suci untuk menciptakan kutukan kuno akan menyebabkan keributan besar. Richard mengangguk dan hendak mengatakan sesuatu. Tiba-tiba, tekanan yang sangat mengerikan melintasi kehampaan dan datang. Pada saat ini, itu seperti binatang jurang raksasa, setinggi ratusan ribu kaki, mencabik-cabik bumi. Aura agung itu tampak seperti gelombang laut yang marah dapat menghancurkan segalanya. Langit dan bumi kehilangan warnanya. Bang! Sebuah tangan raksasa tampaknya telah meratakan atap yang menjulang tinggi. Balok, kayu, dan batu terbang ke segala arah. Langit malam yang gelap gulita muncul di depan mereka. Di atas, seorang penyihir tua dengan rambut keabu-abuan dan tongkat penyihir melayang di udara. Sepasang mata dingin itu melihat ke bawah. Ketika melihat Jones, ia berteriak keras. "Jones, bagaimana mungkin, bagaimana kau masih hidup?" Jones mengangkat kepalanya, matanya yang biru tua menatap penyihir tua itu, dan berkata perlahan. Jarum takdir telah ditarik kembali ke posisi semula. Raungan, keributan yang begitu besar telah menarik seluruh pasukan waspada kota. Di kejauhan, para prajurit dan malaikat Templar bergegas mendekat. "Ayo pergi," kata Richard dengan suara yang dalam. "Presiden Jones, kita harus segera pergi." Jones melambaikan tangannya, dan ruang di depan mereka hancur berkeping-keping. Seorang gadis dengan mata tertutup rapat, mengenakan baju besi kulit ketat, dan wajah yang dapat merobohkan kota muncul begitu saja. "Ferguson, Richard, bawa putri ketiga bersamamu. Aku akan mengirim kalian pergi." Jantung Richard berdebar kencang. Putri ketiga, misi peringkat S. Setelah Jones selesai berbicara, tubuhnya tiba-tiba tumbuh lebih tinggi dan langsung berubah menjadi raksasa setinggi 5 meter. Aura yang mengerikan melonjak seperti gunung yang runtuh. Ia melemparkan pukulan. Ruang langsung meledak. Ekspresi penyihir tua itu berubah drastis dan langsung menghilang. Keterampilan penyelamat hidup terkuat penyihir itu, bling. Namun saat lawan muncul ratusan meter jauhnya. Bang! Sebuah tinju langsung mengenai jantungnya. Krak! Perisai sihir yang baru saja muncul di tubuhnya meledak, dan sebagian besar dadanya ambruk. Darah menyembur keluar dengan liar. Penyihir tua yang sombong itu terluka parah dalam satu pukulan. Bos utama Dewan Scarlet begitu kuat sehingga tidak dapat dijelaskan. Setelah kemenangan Jones, ia tidak ragu-ragu dan melemparkan pukulan lain. Krak! Sebuah retakan spasial yang tidak teratur muncul di depan mereka. "Bawa putri ketiga dan pergi, cepat." Knowles, kurcaci level 19, hampir menjadi gila. Bagaimana mereka bisa lari saat ini? "Presiden Jones, ayo pergi bersama." Jones berkata dengan cepat, "Auraku telah dikunci oleh artefak kota Templar. Jika aku pergi bersamamu, tidak ada yang akan bisa melarikan diri." Begitu Presiden selesai berbicara, ia melambaikan tangannya dan putri ketiga jatuh ke pelukan Richard. "Kalian pergi dulu, aku punya cara untuk melarikan diri." Pada saat ini, pemberitahuan sistem terdengar di telinganya. "Ding, gelombang Anda telah memicu keadaan darurat, melarikan diri dari bahaya." Dewan Scarlet telah menculik putri ketiga karena rencana mereka untuk menggulingkan kota Templar. Ini telah membuat marah seluruh faksi Out of Light. Pihak lain akan melakukan apa saja untuk mendapatkan putri ketiga kembali. Tolong lindungi putri ketiga dan melarikan diri dari tempat ini. Kesulitan misi, S-Rank. Hadiah untuk setiap keadaan darurat tidak pasti. Silakan cari tahu sendiri. Darurat, misi tingkat S. Richard terkejut. Kejutan tiba-tiba ini hanya berlangsung beberapa saat. Situasinya berubah terlalu cepat. Ferguson tidak memberinya waktu untuk bereaksi. Richard dan Knowles pun tertarik ke celah spasial. Saat berikutnya, ruang itu runtuh. Jones adalah satu-satunya yang tersisa di tempat itu. Sosok dengan bekas luka di seluruh wajahnya perlahan menatap ke langit.
Bayangan malaikat bersayap 12 itu begitu menarik perhatian saat ini. Senyum dingin menggantung di sudut mulutnya. Kota Templar, hari ini adalah titik awal kehancuranmu. Tubuh Jones yang setinggi 5 meter tiba-tiba mengembang dan langsung mencapai 10 meter. Jubah panjang di tubuhnya hancur dan memperlihatkan baju besi merah tua. Bunuh. Dengan hentakan kakinya, kekuatan besar membombardir tanah, dan lusinan retakan seperti jaring laba-laba muncul. Kekuatan yang kuat menopang tubuhnya saat melompat ke langit. Dengan pukulan, para prajurit Templar di depan Jones meledak menjadi kabut berdarah, pembunuhan instan. Tidak ada yang bisa menghentikan Jones. Richard tidak melihat pembantaian gila Jones di kota Templar. Pada saat ini, dia tidak punya waktu untuk peduli tentang hal lain. Karena setelah dia meninggalkan kota Templar, pemberitahuan sistem membuatnya tegang dan terngiang di telinganya. Ding gelombang ada jejak putri ketiga kota Templar. Tuan-tuan, silakan cari sendiri dia. Raja kota Templar akan secara pribadi memberi hadiah kepada Anda karena menemukan putri ketiga. Raja kota Templar telah meninggalkan tanda pada putri ketiga dengan senjata suci. Setiap 3 jam, posisinya akan ditampilkan 1 kali. Itu akan ditampilkan 10 kali. Tuan-tuan, silakan ikuti posisi putri ketiga. Setelah Richard membaca pemberitahuan itu beberapa kali, ekspresi Richard menjadi sangat menarik. Setiap 3 jam, lokasi putri ketiga akan terungkap. Sekarang, putri ketiga kota Templar ada di tangannya. Bukankah ini berarti bahwa seluruh ruang bawah tanah akan memburunya? Menemukan putri ketiga adalah misi peringkat S. Siapapun akan bersemangat. Selain itu, pemain dan NPC tingkat atas juga akan bergerak. Proses ini akan berlangsung selama 30 jam, dan mereka akan terungkap 10 kali di sepanjang jalan. Untuk sesaat, Richard merasakan kulit kepalanya mati rasa. Apakah ini darurat peringkat S sialan? Mungkinkah itu menyebalkan? Kota Templar pasti datang ke sini di bawah perlindungan Jones karena tanda artefak pada putri ketiga, kali ini, terlalu ceroboh. Kita sudah mengungkapkan posisi kita sekali, dan sekarang kita masih punya 3 jam untuk kembali. Saat pikiran Richard berputar, dia merasakan tekanan di wajahnya. 3 jam kemudian, semua orang akan menyerang mereka. Kelopak matanya berkedut ketika dia mengajarkan tentang pemandangan para malaikat dan naga yang berkerumun. Tanda seru, Ferguson, yang rune sihir di dahinya sangat menarik perhatian, mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Ini adalah hutan di sisi barat kota. Hanya 10 km jauhnya dari kota. Kita harus segera pergi. Begitu dia selesai berbicara, itu melambaikan tangannya. Energi khusus melonjak keluar dari tubuhnya dan menyelimuti Richard dan kurcaci Knowles di samping Ferguson. Kekuatan penyembunyian langsung menutupi jejak ketiga orang itu. Tubuh dan napas mereka menghilang dengan jelas. Efek dari penggunaan skill ini sangat kuat dengan sifat-sifat tubuh Ferguson. Richard tidak berminat untuk memikirkan hal ini saat ini. Dia menundukkan kepalanya dan menatap putri ketiga yang tertidur dalam pelukannya. Dia berkata perlahan, kita butuh rencana yang lebih rinci. Kali ini, kita dalam masalah besar. Knowles mengangkat kepalanya dan berkata dengan bingung. Masalah apa? Presiden Jones mengulur waktu untuk kita di dalam. Dan Ferguson, si idiot itu, memiliki kekuatan penyembunyian untuk menyembunyikan auranya. Apakah bajingan-bajingan rendahan dari kota Templar itu masih bisa menemukan kita? Richard menatap kurcaci itu dan menggelengkan kepalanya. Artefak suci kota Templar baru saja mengunci putri ketiga, bukan Presiden Jones. Artefak itu meninggalkan jejak di jiwanya. Ini akan mengekspos auranya setiap 3 jam. Dan setelah 10 kali, itu akan menghilang. Dengan kata lain, proses ini akan berlangsung selama 30 jam. Hiss. Kata-kata ini membuat bulu kuduk mereka merinding. Setiap 3 jam, apakah ini berarti kekuatan penyembunyian mereka tidak akan efektif? Dan akibatnya, seluruh kota Templar akan memburu mereka. Awalnya, mereka tidak takut karena kota Templar berada di tempat terbuka sementara Dewan Scarlet berada di tempat gelap, memberi mereka lebih banyak ruang untuk bermanuver. Namun, sekarang, menempatkan semuanya dalam cahaya menyorot celah antara kedua belah pihak. Ketika Richard memikirkan adegan ribuan prajurit tempur dan malaikat Templar mengejar mereka, bahkan kurcaci neurotik Knowles merasa mulutnya kering. Kedua belah pihak sama sekali tidak berada di level yang sama. Kecuali Jones, si bos besar yang misterius,
bersedia membiarkan pasukan dari pesawat dimensi datang untuk mendukung mereka, mereka akan menghadapi bencana yang mengerikan. Apakah berita ini benar? Richard mengangguk. Tidak salah lagi. Nada suaranya tenang, tetapi ada kepastian yang tidak perlu diragukan lagi. Keduanya langsung terdiam. Berdasarkan penampilan Richard sebelumnya, tidak perlu meragukan kata-katanya. Ferguson menarik napas dalam-dalam, dan sedikit kecemasan muncul di matanya. Jika hanya musuh yang mengejar kita, aku punya 100 cara untuk melarikan diri. Tetapi akan berakibat fatal bagi kita jika kita mengungkap lokasi putri ketiga setiap 3 jam. Putri ketiga adalah inti dari kota Templar. Rencana yang telah mereka rencanakan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya akan runtuh tampaknya. Namun, sulit untuk melarikan diri dengan putri ketiga di bawah pengejaran seluruh faksi Out of Light. Kota Templar saat ini tidak hanya memiliki manusia, elf, kurcaci, dan gereja. Kekuatan-kekuatan ini sama kuatnya dan memiliki lebih banyak trik di balik lengan baju mereka. Ini bukanlah akhir. Kalimat Richard selanjutnya membuat hati mereka berdua merinding. Setelah berita tentang hilangnya putri ketiga menyebar, mata-mata Covenant of Evil akhirnya akan mengirimkannya kembali. Makhluk-makhluk gelap itu akan senang melihat putri ketiga, yang memimpin kota Templar, jatuh. Pada saat itu, kita mungkin tidak hanya harus menghadapi musuh-musuh Out of Light, tetapi Covenant of Evil juga akan menjadi musuh kita. Dia baru saja meluangkan waktu untuk melihat obrolan forum. Para pemain Covenant of Evil juga telah menerima misi. Namun, tidak seperti misi faksi Out of Light untuk menemukan sang putri, misi mereka adalah berburu. Ini menghancurkan rencana awalnya untuk membakar dirinya sendiri dan pergi ke Covenant of Evil untuk melarikan diri. Ketika Knowles mendengar ini, dia mengusap rambutnya yang berantakan dan berkata dengan marah, "Bajingan sialan. Bajingan-bajingan kota Templar dan monster-monster gelap itu pantas mati. Putri ketiga, kita sama sekali tidak boleh menyerah. Richard, kamu lebih pintar dari si idiot Ferguson. Apakah kamu punya cara untuk menghindari pengejaran orang-orang itu?" Richard berkata dengan nada serius. "Kemana kita akan mengirim putri ketiga?" Ferguson melambaikan tangannya, dan sebuah peta yang terbuat dari energi muncul di depannya. Ada 2 titik yang ditandai di atasnya, kota Templar dan sebuah lengkungan. Lengkungan itu adalah jalan menuju bidang dimensi lain. Kita harus mengirim putri ketiga ke sini. Ini adalah bidang yang baru lahir. Itu hanya dapat menampung kekuatan level 14 paling banyak. Kekuasaan bidang itu akan langsung mengusir siapapun di atas level ini dan tidak dapat masuk. Mereka secara khusus memilih pesawat ini untuk mencegah musuh mengganggu transformasi kita menjadi putri ketiga. Dewan Scarlet telah mengatur banyak metode di dalam. Saat berbicara, nadanya menjadi getir. Jika bukan karena masalah ini, metode yang kita atur dapat dengan jelas menghindari mata dan telinga musuh. Tetapi saat ini, sumpah cahaya dan perjanjian kejahatan semuanya difokuskan pada putri ketiga. Aku khawatir bahkan jika kita mengirim putri ketiga ke dalam, itu akan sia-sia. Pesawat itu hanya dapat menampung kekuatan pertempuran level 14. Mata Richard berangsur-angsur menyala. Indra tajamnya mengatakan kepadanya bahwa ini mungkin satu-satunya cara untuk menerobos misi peringkat S ini. Jutaan pemain tidak mengomelinya tetapi NPC yang kekuatan pertempurannya telah mencapai langit-langit. Jika dia dapat menghindari NPC yang dapat menghancurkan tembok kota dengan satu serangan, dia memiliki peluang keberhasilan 30%. Sisa 70% akan bergantung pada apakah Dewi Keberuntungan melepas gaun panjangnya untuknya. Setelah kita masuk, apakah ada cara untuk menghancurkan pintu spasial dan memutuskan hubungan dengan dunia luar? Knowles menyela. Jika waktu dikunci oleh artefak belum berlalu, memutuskan hubungan dengan bidang utama akan mengekspos koordinat dimensi bidang dimensi. Pada saat itu, musuh dapat langsung menghancurkan ruang dan masuk tanpa masuk dari depan. Hanya setelah artefak tidak dapat melacak putri ketiga, pintu dimensi dapat dihancurkan untuk menyembunyikan pesawat. Alis Richard berkerut. Karena artefak dapat melacak putri ketiga dan mengekspos koordinat dimensi, mengapa masih dapat menyembunyikan pesawat? Karena batu dimensi telah disembunyikan oleh Presiden Jones menggunakan metode khusus. Orang luar tidak dapat melacaknya. Knowles terus menjelaskan, putri ketiga sekarang setara dengan perangkat peringatan sihir. Dunia luar dapat menebak koordinat dimensi melalui posisinya. Jika musuh menjangkarkan koordinat dimensi setelah kita masuk, bukankah hasilnya akan sama?
Sekarang bidang dimensi terhubung ke bidang utama, itu adalah bagian dari bidang utama. Jadi tidak mungkin untuk menebak koordinatnya. Setelah Knowles menjelaskan, Richard merasa sedikit sakit kepala. Memang tidak ada satupun celah dalam misi peringkat S ini. Jika mereka ingin membawa putri ketiga pergi, mereka hanya bisa menghadapi semua pemain dan NPC di peta dan menahan risiko mengekspos lokasi mereka 10 kali. Dalam 30 jam ini, bahaya mengintai di mana-mana. Ferguson melambaikan tangannya, dan peta di udara tiba-tiba berubah, dan medan baru muncul. Ini adalah peta bidang dimensi. Titik-titik di atasnya adalah pasukan yang telah kita susun di dalamnya. Kamu telah mencap tandamu di buku Scarlet. Begitu kamu memasukinya, kamu dapat langsung memerintahkan mereka. Level kami telah melampaui batas bidang, jadi kami hanya dapat mempercayakannya kepadamu. Richard menyinkronkan peta dengan peta sistem. Saat dia berpikir, area yang bengkok dan istimewa terlihat. Dia melihat medan itu dan merasa familiar. Sepertinya, lembah retakan. Tanda di tengah yang tampak seperti cacing tanah membuatnya menyipitkan matanya. Dia menunjuk ke area itu. Di mana ini? Ini awalnya adalah gunung batu, tetapi karena pembentukan bidang yang panjang, itu menjadi tanah kasar yang terbuat dari pasir dan kerikil yang tak terhitung jumlahnya karena badai. Ada lembah yang dalam, gua-gua hitam pekat, dan berbagai lorong aneh. Area ini sangat tidak konsisten. Runtuhnya skala besar sering terjadi yang mengubur lorong-lorong bawah tanah. Itulah sebabnya kami tidak mengerahkan pasukan di area ini. Mata Richard berangsur-angsur berbinar. Pasir, kerikil, seberapa besar area ini? Ratusan kilometer. Apa garis hitam di tengahnya? Di celah paling luar biasa di area ini, ada tebing berbatu tinggi hingga beberapa ribu meter di sisi kiri dan kanan, dan bagian tengahnya tak berdasar. Menurut spekulasi Presiden Jones, ini adalah celah pertama di bidang ini, yang dibentuk oleh perluasan dua bidang tanah. Ferguson ragu-ragu. Makhluk yang sangat besar menghuni area ini, cacing pasir. Mereka adalah satu-satunya makhluk di atas level 15 di bidang ini. Mereka adalah monster yang telah ada sejak kelahiran bidang ini. Mereka bahkan dapat memburu naga raksasa. Richard menatap area itu untuk waktu yang lama. Dewi Keberuntungan akhirnya melepas gaun panjangnya untuknya. Dia menoleh dan menatap keduanya, mengucapkan setiap kata dengan jelas. Aku akan memikul misi ini. Aku akan melakukan segalanya, bahkan jika aku mengorbankan nyawa dan jiwaku. Aku akan melindungi putri ketiga. Pada saat ini, ekspresinya sangat serius. Ferguson, Knowles, aku ingin kalian mendengarkan perintahku dalam operasi berikutnya. Keduanya menatap Richard, yang auranya berkali-kali lebih lemah dari mereka. Pada saat ini, mereka merasa seolah-olah sedang menghadapi Jones. Pada saat ini, beberapa tekanan muncul di hati mereka. Ferguson dan Knowles tanpa sadar saling memandang. Kemudian, mereka menarik napas dalam-dalam dan dengan sungguh-sungguh memberi hormat kepadanya dengan tangan di dada. Aku akan mendengarkan perintahmu, Tetua Richard. Ketika Ferguson dan Knowles berdiri lagi, cara mereka memandang Richard sudah berubah. Mereka tidak lagi memandangnya sebagai junior, tetapi sebagai lawan atau pemimpin. Meskipun ada perbedaan kekuatan yang besar antara kedua belah pihak, ia telah memenangkan rasa hormat mereka dengan mengandalkan tanggung jawab, keberanian, dan kebijaksanaannya. Meskipun ekspresi Richard tenang, hatinya mulai tenggelam dalam keadaan kegembiraan yang ekstrim. Itu bukan karena ia telah mendapatkan persetujuan dari keduanya, tetapi karena ia pikir ia akan menghadapi pengejaran NPC dan pemain dari seluruh pesawat. Darahnya mengalir deras ke kepalanya. Satu orang, melawan sejuta pemain. Apakah ada yang lebih menarik dari ini? Karena ia tidak dapat menghindarinya, ia akan memberikan segalanya. Ia ingin melihat apakah ketajaman Twilight City dapat membuat para pemain itu merasa takut. Bersiaplah untuk bertarung. Pada saat ini, misi publik peringkat S, selamatkan putri ketiga, membuat semua pemain gelisah. Misi peringkat S, hadiah raja, maaf, semuanya. Putri ketiga adalah milikku. Aku akhirnya akan menjadi pangeran. Aku khawatir aku akan mendapatkan beberapa artefak suci jika aku menyelesaikan misi ini, kan? Aku sangat iri, kapan posisi putri ketiga akan diumumkan. Bagian tersulit dari misi ini bukanlah bagaimana menemukan putri ketiga, tetapi bagaimana merebut putri ketiga dari tangan orang lain dan mengembalikan sang putri ke kota Templar dengan selamat.
Kedengarannya benar, ada NPC yang terlibat dalam misi peringkat S ini. Kesulitan merebut putri ketiga dari orang lain benar-benar menantang surga. Tanda seru. Hei, mengapa tidak semua orang memperhatikan siapa yang menculik putri ketiga? Karena ini adalah misi peringkat S, orang yang menculik putri ketiga pasti sangat melumpuhkan, kan? Ketika mereka mendengar ini, sekelompok pemain mengalihkan perhatian mereka dari hadiah misi dan mulai mendiskusikan siapa pelaku utamanya. Kebanyakan dari mereka mengira itu adalah NPC yang kuat, atau tidak mungkin baginya untuk melakukan hal seperti itu. Beberapa orang juga menduga bahwa pemain tingkat atas melakukannya, tetapi tidak ada yang menganggapnya serius. Bagaimana mungkin pemain biasa melakukannya jika mereka ingin merebut seseorang dari tangan Templar City? Itu akan tetap melelahkan, bahkan jika mereka menambahkan 10 pemain teratas di papan peringkat bersama-sama. Tidak lama kemudian, para pemain yang iri dan marah dari faksi Covenant of Evil mendengar pemberitahuan sistem secara bersamaan. Selamatkan putri ketiga, level misinya juga peringkat S. Kali ini, para pemain dari faksi Covenant of Evil langsung gemetar. Hahaha, bajingan dari faksi Out of Light ingin mengembalikan putri ketiga ke Templar City. Apa yang kau pikirkan? Aku ingin tahu apakah kita dapat merekrut pahlawan peringkat A setelah kita menggunakan putri ketiga untuk merekrut kerangka. Lupakan tentang pahlawan peringkat A. Akan menjadi peningkatan yang luar biasa jika kita bisa mendapatkan pahlawan peringkat B. Hahaha, saudara-saudara, aku akan pergi mengintai jalan terlebih dahulu. Pasukan mayat hidupku sudah lapar. Diskusi berlanjut. Para pemain dari Out of Light yang mendiskusikan persaingan yang ketat itu langsung tercengang. Ini adalah misi kita, dan faksi Covenant of Evil-mu ingin terlibat. Mereka langsung merasakan bahwa kesulitan misi ini meningkat dengan cepat. Namun, hadiah dari misi peringkat S bisa mencapai surga. Tanpa ragu, mereka segera berangkat ke pinggiran kota Templar. Menurut berita yang dirilis oleh Templar City, pihak lain telah menculik putri ketiga dan pergi. Dilihat dari kesulitan misi peringkat S, pihak lain tidak bisa hanya berdiri di sana dan menunggu mereka. Beberapa pemain sangat cerdas. Saat mereka berangkat untuk mencari putri ketiga, mereka diam-diam mulai memburu pemain dari faksi lawan. Membunuh seorang penguasa akan memberi mereka 1000 poin. Di mata mereka, penguasa dari setiap faksi lawan adalah titik berjalan. Hanya dalam 1 atau 2 jam, bentrokan antara pemain dari kedua faksi di luar Templar City menjadi berkali-kali lipat lebih intens daripada beberapa hari sebelumnya. Setelah mereka menunggu selama 3 jam yang panjang, tiba-tiba, seluruh forum meledak. Itu karena sebuah pesan tiba-tiba muncul di benak semua pemain Out of Light. Yang terjadi selanjutnya adalah titik nyala yang muncul di peta sistem. Dan kata-kata, putri ketiga, ditandai di atasnya. Sial! Apakah ini fungsi artefak Templar City? Itu dapat langsung mengirimkan informasi tentang musuh kepada kita. Apakah artefak itu disebut satelit biduk? Aku melihat pasukan Templar City bergegas ke arah kemunculan putri ketiga. Jangan biarkan NPC sampai di sana lebih dulu. Jaraknya 100 km di sebelah barat Templar City. Cepat, semuanya, serang. Hahaha, putri ketiga, pangeranmu akan datang menjemputmu kembali. Pertukaran kata-kata sombong terus berlanjut. 100 km di sebelah barat Templar City. Puci, seorang pemain mayat hidup dari faksi Covenant of Evil tidak dapat melarikan diri setelah musuh membersihkan prajurit kerangka terakhir yang tiba-tiba menyerang. Sebuah anak panah menembus kepalanya, dan mayatnya jatuh ke tanah. Feng Ge melihat tulang-tulang putih yang tergeletak di tanah dan mengangguk puas. Bersihkan medan perang. Ya, pemimpin guild. Lebih dari 10 pemain di belakang segera memerintahkan pasukan untuk membersihkan. Feng Ge mengabaikan yang lainnya dan membuka panel atributnya. Serangan yang baru saja dilancarkannya telah memberinya total 2000 poin. Sebagai pemain kedua di papan peringkat, dia akhirnya mendapatkan 100.000 poin setelah pertempuran ini. Tidak seorang pun tahu seberapa besar penderitaan yang telah ia derita selama beberapa hari terakhir untuk mendapatkan poin. Ia telah memburu musuh-musuh dari golongan Covenant of Evil hampir siang dan malam. Namun, meskipun begitu, ia hanya berada di posisi kedua. Benar, posisi kedua. Ia membuka papan peringkat dan meliriknya. 2 kata, King Qiu, di atas namanya benar-benar mencolok. Sudah 3,5 hari, Feng Ge tidak bergerak selama sisa waktu itu,
selain poin yang diperoleh dalam 1 jam pertama. Awalnya, dia tidak terlalu memikirkannya. Qing Qiu mampu memperoleh 130.000 poin dalam waktu 1 jam. Bagaimana mungkin dia lebih lemah dari yang lain? Namun, setelah melawan musuh di ruang bawah tanah ini, dia menyadari betapa salahnya dia. Berapa banyak dari 20 miliar orang yang bisa menonjol yang lemah? Tidak ada jalan pintas baginya untuk memperoleh poin. Dia hanya bisa membunuh mereka satu persatu. Semakin dia bertarung, semakin runtuh kepercayaan dirinya. 130.000 poin Qing Qiu seperti jurang surgawi baginya, tidak dapat dicapai. Setelah Feng Ge melihat betapa sulitnya menghadapi musuh dan betapa sulitnya memperoleh poin, dia menyadari betapa konyolnya nilai 130.000 poin itu. Di bawah pengamatannya, mentalitas pemain lain juga telah berubah. Awalnya, masih ada orang yang meragukan Qing Qiu. Namun setelah beberapa hari, setelah mengetahui kesulitan memperoleh poin, tidak ada yang mengatakan apapun lagi. Qing Qiu dapat memperoleh 130.000 poin dalam waktu 1 jam. Tetapi mereka tidak bisa, bahkan, jika mereka bekerja keras beberapa kali selama seharian penuh. Meragukan Qing Qiu, bukankah itu hanya diri mereka sendiri? Namun, dia tidak akan pernah mengakui kekalahan. Feng Ge menggertakkan giginya, tatapannya tak kenal takut. Dia akhirnya akan menginjak-injak Qing Qiu di bawah kakinya, dia bersumpah. Dia menoleh untuk melihat para pemain di belakangnya. Jika kalian tidak memiliki harta, maka jangan buang waktu lagi. Bersiaplah untuk berangkat dan mencari putri ketiga. Misi peringkat S ini adalah misi publik pertama di ruang bawah tanah. Kita akhirnya akan menuai hadiah besar jika kita bisa menyelesaikannya. Selama kita bisa mendapatkan bagian dari jarahan, itu tidak akan lebih rendah dari hadiah dari memperjuangkan papan peringkat. Saat Feng Ge berbicara, dia menarik napas dalam-dalam. Qing Qiu sudah menjadi perwira kota Templar. Dia memang akan berpartisipasi dalam misi ini. Kita tidak boleh membiarkan dia menginjak-injak kita lagi. Selusin pemain di belakangnya adalah anggota serikat yang telah dia dirikan. Itulah sebabnya dia memiliki kepercayaan diri untuk bersaing dalam pertempuran peringkat. Saat dia berbicara, nadanya menjadi lebih dingin. Hidup dan mati ditentukan di dalam penjara bawah tanah. Begitu kamu menemukan Qing Qiu, bahkan jika kamu harus membayar harga tertentu, selama ada kesempatan, segera singkirkan dia. Ya, pemimpin guild. Lebih dari 10 pemain mengangguk serempak. Dengan begitu banyak dari mereka bahkan tidak bisa dibandingkan dengan satu Qing Qiu. Itu membuat mereka sangat marah. Pada saat ini, aliran informasi tiba-tiba melonjak ke dalam pikiran Feng Ge. Setelah itu, peta sistem mulai berkedip. Lokasi putri ketiga, mata Feng Ge berbinar, yang membuatnya semakin terengah-engah adalah lokasinya hanya beberapa ratus meter jauhnya dari mereka. Kejutan luar biasa karena menemukan harta karun muncul di benaknya. Cepat, kejar dia, putri ketiga sudah dekat. Setelah mengatakan itu, Feng Ge segera melambaikan tangannya, dan lebih dari 10 griffin yang ditutupi bulu berwarna campuran dan tampak sedikit ceroboh mengepakkan sayap mereka dan jatuh dari langit. Griffin berambut campuran, pasukan elit. Feng Ge segera memimpin lebih dari 10 pemain dan berkuda. Pasukan di bawah dengan cepat mengikuti dari tanah. Jarak beberapa ratus meter hanya beberapa napas dalam kecepatan pasukan terbang. Setelah mereka bergegas keluar dari hutan, Feng Ge segera melihat pemandangan yang mempercepat napasnya. Boneka mekanik raksasa setinggi lebih dari 15 meter melayang di udara. Aura yang dipancarkannya seperti longsoran es dan salju. Kekuatan yang menelan segalanya membuat orang-orang merinding. Dia akan kehilangan keberanian untuk melawan selama dia melihatnya. Itu terlalu menakutkan. Dia membuka panel atribut dan melirik. Pemburu luar biasa, boneka terhebat, level 20. Atribut sederhana ini menyebabkan kegembiraan di hatinya membeku di tempat. Ketakutan yang tak dapat disembunyikan melonjak ke dalam hatinya. Sial, level 20. Bisakah manusia menyelesaikan misi ini? Memikirkan bagaimana dia harus menyelamatkan putri ketiga dari lawan setingkat ini, darahnya langsung menjadi dingin. Itu tetap mustahil bahkan jika diberi pasukan 10 atau 100 kali lebih kuat. Tetapi pada saat ini, tatapannya tiba-tiba melihat sosok seorang gadis yang sedang tidur di bahu boneka mekanik raksasa itu. Putri ketiga, pupil mata Feng Ge mengerut. Dia segera mengenali targetnya, tetapi detik berikutnya, dia mengalihkan perhatiannya ke orang yang memegang putri ketiga. Siapa orang ini?
Dia dapat dengan berani berdiri di bahu boneka mekanik luar biasa level 20. Apakah mereka mitra? Dia tanpa sadar membuka panel atribut pihak lain. Hanya ada dua kata di atasnya, King Qiu. Ekspresi Richard agak tidak sedap dipandang. Dia merasa paparan itu telah membuatnya kesal. Dia mengira lingkaran darah itu akan mengekspos putri ketiga untuk waktu yang singkat tetapi tidak menyangka jejak yang ditinggalkan oleh artefak di jiwanya akan terus beriak selama beberapa menit. Itu membuat pikirannya untuk melarikan diri dengan cepat jatuh melalui celah-celah. Pada dasarnya tidak ada satupun celah dalam misi peringkat S. Tanda seru, Knowles, pergilah segera. Begitu Richard selesai berbicara, sejumlah besar pasir tiba-tiba melayang di sekelilingnya yang menguncinya dengan kuat ke boneka mekanik seperti rantai. Pahlawan kurcaci yang mengemudikan pemburu luar biasa level 20, segera mengendalikan boneka mekanik raksasa ini untuk terbang melintasi langit. Bang! Sebuah ledakan sonik terdengar, dan kabut meledak di belakangnya dan dengan cepat menghilang di depan matanya. Kecepatannya begitu cepat sehingga beberapa bayangan tertinggal di belakang. Lagu angin dan selusin pemain yang menunggangi Griffin belang-belang menyaksikan Richard menghilang di depan mata mereka, tidak dapat kembali ke akal sehat mereka untuk waktu yang lama. Mereka membuka mulut, ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. King Qiu lagi. Mengapa dia terlibat dalam semuanya? Bukankah dia seorang perwira kota Templar? Bagaimana dia bisa menjadi orang yang menculik putri ketiga? Ada apa dengan boneka mekanik level 20 itu? Mengapa dia bisa berdiri di bahu pihak lain dan menerima perlindungan dari pihak lain? Apakah level NPC ini adalah sesuatu yang bisa dihubungi oleh pemain saat ini? Orang itu, apa lagi yang dia sembunyikan? Pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya memenuhi pikiran Feng Ge, hampir membuatnya gila. Semenit yang lalu, dia berpikir untuk menginjak kepala pihak lain, tetapi sekarang, dia hanya bertemu dengannya sekali, dan pihak lain mungkin tidak melihatnya. Pikiran itu seperti api yang dinyalakan oleh korek api yang disiramkan oleh seember air, padam tanpa ampun. Itu mendinginkan hatinya. Raungan. Tiba-tiba, sebuah raungan mengganggu pikirannya. Puluhan prajurit tempur berkuda melesat mendekat, aura naga mereka yang menakutkan meledak dengan liar. Griffin campuran yang duduk di tanah tiba-tiba sangat ketakutan dan mulai berteriak serta melarikan diri dengan panik. Feng Ge terkejut dan hampir terlempar. Dia tiba-tiba meraih kendali dan mencoba mengendalikan Griffin itu. Namun, Griffin itu ketakutan dan sama sekali mengabaikan manipulasi itu. Dia menukik tiba-tiba dan membenamkan kepalanya di rumput, dan menggigil. Mereka tidak berani bergerak, tidak peduli bagaimana dia memerintahkan mereka. Ia ketakutan setengah mati oleh aura naga itu. Ketika Feng Ge melihat pemandangan ini, rasa kekalahan yang tak dapat disembunyikan muncul di dalam hatinya. Sial, boneka mekanik level 20 yang diduduki King Qiu dapat membuat para prajurit Templar tidak dapat mengejar. Di sisi lain, ia hanya bisa duduk di atas Griffin berambut campur aduk. Belum lagi bertarung melawan naga-naga raksasa, Griffin itu sudah ambruk bahkan sebelum bisa mendekati pasukan ini. Ia menghela napas panjang. Ia tidak lagi berpikir untuk membandingkan dirinya dengan pihak lain. Ia akhirnya dikalahkan. Ia melambaikan tangannya tanpa nyawa. Ayo pergi. Teruskan berburu faksi Covenant of Evil. King Qiu, bukan lagi sesuatu yang bisa kita bandingkan. Griffin mempermalukan lebih dari selusin pemain di belakang yang terdiam. Pemandangan ini telah memberi mereka pukulan berat. Asteris. Lari seperti orang gila. Richard tidak berhenti bahkan untuk sesaat. Ia berdiri di bahu pemburu yang luar biasa itu dan dengan cepat berlari ke gerbang planar. Ferguson menghilang tanpa jejak, dan tidak bergerak bersama mereka. Di belakang pemburu yang luar biasa itu, barisan pasukan yang panjang muncul. Naga, malaikat, Pegasus Unicorn, Griffin, pesawat udara, hampir semua prajurit tingkat atas kota Templar telah berkumpul. Pemandangan itu tampak sangat besar. Ketika Richard melihat musuh secara bertahap mendekat, ekspresinya sedikit jelek. Knowles, percepat. Sialan kota Templar, apakah kamu pikir kamu bisa mengejar Tuan Knowles? Kekuatan super berlebihan, aktifkan. Boom, mereka bisa mendengar suara bensin terbakar. Kecepatan pembunuh berantai yang luar biasa itu melonjak beberapa kali. Kelompok besar pengejar di belakang mereka menyaksikan tanpa daya ketika mesin raksasa itu menjauh. Penjara sihir, malaikat bersayap 4 meraung dengan marah. Komandan,
boneka mekanik lawan kebal terhadap sihir. Bagaimana dengan manusia itu? Dia terlalu cepat. Kita tidak dapat memilih target. Selanjutnya, energi khusus menyelimuti tubuh lawan. Sangat sulit untuk mengidentifikasinya. Aktifkan rantai spasial, kunci dia. Beritahu pasukan untuk mengaktifkan formasi teleportasi dan ambil jalan memutar untuk mencegatnya. Ya, Komandan. Tidak lama setelah aura putri ketiga terekspos untuk pertama kalinya. Sepotong berita di forum chat, para pemain membuat semua orang meledak. Putri ketiga ada di tangan King Qiu. Ketika para pemain mendengar berita ini, mereka semua tercengang. Bukankah orang ini dari kota Templar? Mengapa dia menculik putri ketiga? Ini adalah reaksi pertama semua orang. Pihak lain mengaktifkan sistem prestasi militer. Apa hubungannya ini dengan ini? Namun, ketika mereka sadar kembali, semua orang menjadi marah. King Qiu, sialan, bajingan itu, kenapa dia terlibat dalam semuanya? Apakah kalian berani mempercayainya? King Qiu mendapat boneka mekanik level 20 entah dari mana dan saat ini bersembunyi dari NPC. Petik 2. Kenapa bajingan ini ada di mana-mana? Aku menolak untuk menerimanya. Tidak peduli apa, aku harus menghancurkan orang itu. Kita tidak bisa membiarkan King Qiu terus menjadi momok. Jika ini terus berlanjut, dia akan mendapatkan semua keuntungan. Benar, kita harus bersatu dan mengepung King Qiu. Bagus sekali, bersatu dan mengepung King Qiu. Kepung King Qiu, kepung King Qiu. Sebagian besar pemain memiliki perasaan yang rumit terhadap Richard, yang selalu berada di atas mereka. Mereka mengagumi kekuatannya tetapi berat hati karena dia telah mendapatkan banyak keuntungan. Awalnya, para pemain hanya bersemangat. Tetapi setelah seseorang mengatakan tentang pengepungan King Qiu, semua orang mulai menyalin dan menempelkan kata-kata itu. Seluruh forum chat, baik itu Covenant of Evil atau Out of Light, dibanjiri dengan kata-kata, kepung King Qiu. Itu benar-benar spektakuler, merupakan keajaiban dia bisa menjadi musuh semua orang dan menerima tanggapan. Segera, mengepung King Qiu menjadi konsensus semua pemain. Banyak dari mereka mulai melaporkan rute pelariannya. Segera, beberapa pemain yang menganggur mulai mengambil inisiatif untuk mengumpulkan informasi ini. Mereka membuka beberapa pos untuk memperbarui keberadaan Richard secara real-time. Beberapa pemain bahkan mengambil inisiatif untuk memberikan informasi kepada NPC yang menyebabkan Richard menderita beberapa kerugian. Tanda seru. Setelah NPC menghadiahkan informasi pemain dengan harta karun strategis, itu benar-benar membangkitkan antusiasme pemain untuk memburu Richard. Richard tidak punya waktu untuk peduli dengan forum, jadi tanpa sepengetahuannya, jutaan pemain top telah bergabung karena dia. Pada tanggal 3 Juni tepat pukul 8, Richard, yang telah menghabiskan banyak upaya untuk melarikan diri dari tangan musuh, mengungkapkan aura putri ketiga di tangannya untuk kedua kalinya. Pasukan pengejar yang tidak jauh darinya muncul satu demi satu. Karena musuh yang terlalu banyak, mereka tidak dapat melarikan diri secepat sebelumnya. Knowles nyaris lolos dari kepungan setelah pemburu luar biasa itu melewati pertempuran berdarah. Namun, pada saat yang paling kritis, iblis tertinggi dari faksi Covenant of Evil muncul dan menghentikan pelarian mereka. Hal ini memaksa Knowles untuk mengaktifkan keterampilan penyelamat nyawa pemburu luar biasa itu, teleportasi luar angkasa. Dia mundur sejauh 1000 meter dan terus melarikan diri. Sebagian besar darinya telah hancur setelah pertempuran yang begitu intens, meskipun boneka mekanik ini berlevel 20. 3 jam kemudian, tepat pukul 11, aura di dalam tubuh sang putri menyebar untuk ketiga kalinya. Kali ini, Richard tidak khawatir akan terbongkar, karena dia tidak dapat melarikan diri dari kejaran musuh dalam 3 jam terakhir. Jika bukan karena pemburu luar biasa yang dapat mengaktifkan Superpowers Overload dan meningkatkan kecepatannya hingga 5 kali lipat dan boneka mekanik yang sangat tahan lama, musuh dapat menjebaknya dalam pengepungan yang ketat. Namun demikian, mesin perang level 20 ini rusak parah dan dapat dihancurkan. Para pengejar itu terlalu kuat. Pegasus Unicorn milik para elf, pesawat udara milik para kurcaci, naga milik Templar City, Griffin milik Templar, dan para malaikat di kedua belah pihak. Kekuatan ini dapat membuat hati siapapun bergetar. Para pengejar itu masih hebat. Mereka takut putri ketiga berada di pelukan Richard, jadi mereka tidak berani menyerang sesuka hati. Namun, faksi Covenant of Evil yang bertanggung jawab memburunya berbeda. Para iblis besar dari jurang, para adipati neraka, para naga tulang dari mayat hidup,
dan para naga hitam dari ras penjara bawah tanah. Selama mereka melihatnya, mereka akan menembaknya terlebih dahulu. Mereka pada akhirnya bertujuan untuk membunuh putri ketiga. Mereka telah menyebabkan pemburu yang luar biasa itu dalam bahaya besar. Mereka menyebabkan sebagian besar bekas luka yang tersisa di tubuhnya. Pada akhirnya, faksi Sumpah Cahaya harus membagi sebagian pasukan mereka untuk menghentikan faksi Perjanjian Kejahatan membunuh putri ketiga. Pukul 14 siang. Setelah lingkaran darah itu mengungkapkan aura keempat, boneka mekanik yang dikendarai Knowles meledak dan memperlihatkan lubang kolosal di dadanya. Sosok iblis tertinggi itu melintas dan menghilang. Boneka mekanik level 20 itu akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Setelah hampir tidak menahan aura itu selama 5 menit, sosok raksasa boneka mekanik itu tiba-tiba menghilang. Di depannya muncul sosok kurcaci level 19, Knowles. Pada saat ini, pihak lain sedang duduk di perut boneka setinggi 4 meter. Level boneka ini juga telah turun dari level 20 ke level 19. Performanya telah berkurang lebih dari 10 kali lipat, meskipun hanya ada perbedaan satu level. Awalnya, boneka itu masih bisa menghalangi ujung tajam pasukan yang mengejar, tetapi sekarang boneka itu hanya bisa melarikan diri. Namun, tanpa kecepatan pemburu yang luar biasa, hanya dalam beberapa tarikan napas, sosok Pegasus Unicorn Elf muncul di depannya, tidak ada jalan keluar. Namun, saat boneka itu akan memasuki situasi putus asa, tubuh Richard tiba-tiba memancarkan cahaya pasir kuning yang tak berujung. Saat berikutnya, tanah berubah menjadi pasir, dan dia jatuh ke dalamnya bersama Knowles. Pasukan yang mengejar tercengang, dan kemudian mereka mulai menyerang dengan liar. Namun, mereka tidak dapat lagi menemukan jejak Richard setelah transformasi pasir mengosongkan pasir. Setelah mereka mengejarnya selama beberapa jam, mereka akhirnya tidak menemukan apapun. Dan Richard bahkan dapat melarikan diri di bawah hidung mereka. Ekspresi semua orang menjadi sangat buruk. Mereka merasakan penghinaan yang luar biasa saat ini. Sementara itu, para pemain yang melacak dan melaporkan Qin Qiu juga tercengang. Tidak mungkin. Bagaimana Qin Qiu bisa melarikan diri? Bukankah NPC ini terlalu tidak berguna? Sial, Qin Qiu sungguh luar biasa. Aku tidak mengerti bagaimana orang ini bisa begitu luar biasa. Apakah masih ada keadilan yang tersisa? Semuanya, jangan berkecil hati. Karena ini misi tingkat S, pasti tidak akan mudah untuk diselesaikan. Teruslah mencari. Setelah menemukannya, berikan informasinya kepada NPC. Aku yakin kita tidak akan bisa membunuhnya. Diskusi yang panas itu berlanjut. Pasukan pengejar mencari di sekitar selama 3 jam. Pada pukul 18, aura mereka terungkap untuk kelima kalinya. Baru saat itulah mereka menyadari bahwa bajingan itu akhirnya bersembunyi di sebuah danau. Namun, ketika mereka bergegas, energi spasial melonjak. Pihak lain tiba-tiba berpindah dari satu sisi peta ke sisi lain. Teleportasi luar angkasa. Richard telah membodohi mereka. Saat pikiran ini muncul, teleportasi luar angkasa meledak dengan hebat. Ledakan itu benar-benar mengganggu ruang di sekitarnya. Pikiran untuk mengikuti pihak lain segera terputus. Adegan ini akhirnya memicu kemarahan para prajurit tingkat atas ini. Semua wajah mereka pucat pasi. Dan jari-jari mereka terkepal begitu erat hingga mengeluarkan suara berderak. Sial, kenapa mereka tiba-tiba bergerak lebih dari 100 km? Apa yang dilakukan Qin Qiu? Teleportasi luar angkasa. Sungguh trik yang bagus. Para pemain melihat Richard, yang telah melarikan diri lagi, dan tiba-tiba merasa tidak berdaya. Apakah orang ini masih manusia? Kenapa dia masih aman dan sehat meskipun dikejar dengan intensitas yang begitu tinggi? Berapa banyak trik yang masih dia sembunyikan? Asteris 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 asteris. Dia memasuki bidang dimensi melalui celah spasial ini. Di sebuah lembah, Ferguson dan Knowles menunjuk ke celah spasial yang bergelombang di depan mereka seperti tirai air. Tatapan mereka agak rumit. Mereka telah menggunakan semua trik mereka dalam lebih dari 10 jam terakhir. Kekuatan di atas level 14 tidak dapat memasuki bidang dimensi, mengisolasi tingkat keparahan musuh teratas. Ini bisa memberi Richard lebih banyak waktu untuk mengatur napas. Jika mereka tetap di luar, mereka tidak akan dapat bertahan hidup selama sisa waktu. Tetapi mereka juga tahu bahwa ujian sebenarnya akan datang berikutnya. Richard harus menghadapi musuh sendirian. Meskipun ada banyak metode yang disiapkan oleh Dewan Scarlet,
Di depan pemburu yang mendominasi seperti itu, masih menjadi pertanyaan apakah dia dapat bertahan hidup dalam 2 napas. Pada akhirnya, dia mungkin satu-satunya yang tersisa untuk bertarung. Kekuatan putri ketiga telah disegel. Itu tidak akan memengaruhi Anda untuk membawanya masuk. Penindasan bidang tidak akan mengangkat segel. Anda tidak perlu khawatir. Presiden Jones telah meninggalkan kota Templar. Meskipun dia belum bisa membebaskan tangannya, selama dia bisa mengulur waktu, dia akan segera mengendalikan batu bidang dan menutup celah spasial ini. Richard menarik napas dalam-dalam. Hanya tersisa 5 napas lagi, 15 jam. Dia tersenyum saat berbicara. Ferguson, Knowles, tunggu aku kembali. Saat dia selesai berbicara, dia perlahan mengulurkan tangannya, dan Ferguson memegangnya erat-erat. Knowles merasa cemas saat melihat ini. Dia langsung mengangkat tangannya dan memegangnya. Namun karena tinggi badannya, sekarang agak aneh. Keduanya menatap penampilan kurcaci itu dan saling tersenyum. Semuanya dikatakan tanpa perlu dikatakan. Knowles mengangkat kepalanya dan tersenyum. Pada saat ini, hubungan antara ketiganya meningkat ke tingkat yang lain. Gelombang hubungan antara Knowles dan Ferguson telah meningkat menjadi rasa hormat. Hubungan, di era cemerlang, terbagi menjadi musuh bebuyutan, kebencian, orang asing, keramahan, keintiman, rasa hormat, dan pemujaan. Setiap tingkat mewakili derajat tertentu. Meskipun ketiganya sudah lama tidak saling mengenal, persahabatan yang ditempa dalam kobaran api perang selalu sangat kuat. Suasana hati Richard juga sedikit membaik. Setelah mereka menyelesaikan upacara perpisahan ini, Richard berbalik dengan putri ketiga di tangannya, berniat memasuki ruang dimensi. Jika dioperasikan dengan benar, dia bisa saja menyia-nyiakan kesempatan lain bagi para pengejarnya. Ketika musuh mengejar dan mendapati bahwa mereka tidak dapat memasuki ruang dimensi, mereka hanya dapat mengerahkan kembali pasukan mereka. Namun, sebelum mereka dapat melangkah ke ruang dimensi, Knowles berjalan di depannya dengan langkah pendek dan menyerahkan cincin besi hitam pekat. Kurcaci itu merasakan sakit hatinya saat berbicara. Manusia terkutuk, aku tahu bahwa kau mengincar harta karunku yang besar. Meskipun sekarang sudah lebih dari setengah rusak, kau masih dapat menggunakannya sekali atau 2 kali. Aku sudah menghapus merek di dalamnya. Kau dapat mengikatnya jika kau meneteskan darahmu di atasnya. Aku menghabiskan semua tabunganku untuk membuat ini. Aku bahkan tidak akan membiarkan si idiot Ferguson menyentuhnya. Pesawat dimensi tidak mengizinkan kekuatan di atas level 14. Setelah kau menggunakannya, itu akan rusak jika kau menahannya paling lama setelah 5 menit, tapi ini dapat menyelamatkan hidupmu. Kau lebih membutuhkannya daripada aku sekarang. Richard terkejut. Dia mengulurkan tangan untuk menerimanya, dan pemberitahuan sistem berdering. Gelombang Knowles, pahlawan kurcaci level 19 telah memberimu boneka mekanis pemburu luar biasa level 20 rusak. Kau dapat mengikatnya dengan meneteskan darah pada cincin kendali. Richard menatap Knowles dalam-dalam. Seorang pemburu luar biasa level 20, nilainya tak terukur meskipun sudah rusak. Hadiah yang murah hati ini pada akhirnya sangat diperlukan. Nada suaranya jernih. Knowles, aku tidak akan mengecewakanmu. Tanda seru. Kurcaci itu mengangguk puas. Dia ingin menepuk bahu Knowles untuk menunjukkan kepuasannya, tetapi ketika dia menyadari tingginya tidak cukup tinggi, dia tidak mau. Knowles berdiri berjinjit dan akhirnya mencapai puncak. Ini membuat pemandangan hangat itu menjadi sangat lucu. Setelah memuaskan pikirannya, Knowles berpikir sejenak dan menyerahkan kristal seukuran setengah telapak tangan kepadanya. Kristal ajaib ini mengandung sejumlah besar energi sihir. Meskipun keterampilanmu kuat, kekuatan sihir membatasi kekuatannya. Pada saat kritis, benda ini mungkin lebih berguna bagimu daripada bayi besarku. Setelah Richard mengambilnya, Knowles berkata dengan sungguh-sungguh, manusia muda, aku punya harapan besar padamu. Pergilah dan temui takdirmu. Tuan Knowles yang kuat dan bijaksana akan memberkatimu. Ingat, jadilah pemberani dan tak kenal takut seperti kurcaci. Richard kebingungan. Orang ini benar-benar menghapus sedikit atmosfer di hatinya. Richard tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat dia melambaikan tangannya dan pergi. Ferguson menatap Richard, yang telah menghilang ke gerbang ruang angkasa, dan mendesah. Knowles, apakah menurutmu kita bisa mewujudkan impian kita? Pertanyaan ini membuat Knowles terdiam. Knowles menggelengkan kepalanya setelah waktu yang lama. Siapa yang tahu?
Tetapi ada beberapa hal yang tidak akan dilakukan siapapun jika kita tidak melakukannya. Baik kita berhasil atau gagal, paling tidak, kita telah mencoba, bekerja keras, dan berjuang keras. Jarum takdir mungkin tidak mengarah ke kita, tapi, lalu kenapa? Bukankah apa yang kita lakukan untuk menghancurkan takdir? Apalagi yang bisa membuat kita mundur jika kita tidak takut pada takdir? Ferguson menatap kurcaci itu dengan linglung untuk waktu yang lama sebelum dia berkata dengan lemah. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Knowles sangat malu sehingga dia meraung marah. Bajingan sialan, dasar bodoh, Tuan Knowles 10.000 kali lebih pintar darimu. 10.000 kali, asteris 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 asteris. Setelah melewati gerbang spasial, hutan setinggi 3 hingga 4 meter muncul di garis pandang Richard. Hutan itu tampak tipis dan jarang karena kekurangan gizi. Dia tidak terburu-buru bertindak karena ada bahaya yang tak terlukiskan di sekitarnya. Ada pasukan yang sedang menyergap. Saya seorang tetua Dewan Scarlet, Richard. Mir, keluarlah dan dengarkan perintah saya. Suara itu terdengar dari jarak yang sangat jauh. Sesaat kemudian, rasa ancaman itu menghilang. Tidak lama kemudian, dikelilingi oleh sekelompok prajurit yang menggunakan tanaman merambat untuk membuat baju besi, sebuah unit heroik yang mengendarai rusa bertanduk panjang mendekat. Tatapan pihak lain membara. Pihak lain yang memegang buku Scarlet yang mirip dengan Presiden Jones menarik perhatian Richard. Apakah Anda seorang penatua Dewan Scarlet? Saya merasakan aura yang familiar. Mir membuka buku Scarlet dan menatapnya. Dia kemudian menatap Richard, menutup buku itu, dan membaliknya. Dia berlutut dengan satu kaki. Mir menyambut kedatangan Anda, Penatua Richard. Richard mengangguk. Ferguson telah menjelaskan situasi di bidang dimensi kepadanya. Mir adalah orang utama yang bertanggung jawab di sini. Unit heroik peringkat B dengan potensi telah mencapai batas kapasitas bidang ini, level 14. Dia menatap langsung ke pihak lain. Mir, rencananya sudah dimulai. Dia menunjuk putri ketiga di tangannya. Tapi kita sekarang menghadapi pengejaran dari kedua faksi Covenant of Evil dan Out of Light. Dia menggunakan kata-kata terpendek untuk memberitahu pihak lain tentang situasi saat ini. Akhirnya, dia berkata dengan suara yang dalam. Berapa banyak pasukan yang kau miliki sekarang? Ada 5 legiun, dan semuanya adalah elit level 10 hingga 14. 4 dari mereka memiliki potensi level yang mulia, dan 1 memiliki potensi mahkota. Richard menghela napas lega. Informasi itu tidak salah. Dengan 5 legiun, mereka mungkin bisa bertahan selama beberapa jam. Adapun untuk sepenuhnya memblokir serangan musuh, itu hampir mustahil, kecuali jika jumlah pasukannya 10 kali lipat. Tidak seorang pun dapat memperkirakan pasukan seperti apa yang akan dikirim oleh faksi Covenant of Evil dan Out of Light. Dia belajar dari Ferguson bahwa tubuh naga putri ketiga adalah bonus yang sangat berlebihan bagi seluruh pasukan tempur, dan pentingnya tubuh itu hampir tak tergantikan. Tanpa dia, kekuatan pertempuran para pasukan tempur akan berkurang setidaknya 30% atau bahkan lebih. Aku ingin kalian mengumpulkan semua pasukan kalian dan mempertahankan gerbang spasial. Hentikan musuh dengan segala cara. Untuk pertempuran berikutnya, semuanya, dengarkan perintahku. Sebagai salah satu dari 12 tetua, dia memiliki otoritas tertinggi saat para tetua tidak ada. Dia bertanggung jawab untuk mempertahankan area yang sangat penting di alam dimensi, jadi dia pada akhirnya adalah pasukan paling setia Dewan Scarlet. Seperti yang diharapkan, Mir tidak keberatan dengan perebutan kekuasaan oleh Richard dan menyerahkan komando secara langsung dan rapi. Aku akan mendengarkan perintahmu, semuanya, demi Dewan Scarlet. Nada bicara Mir sedikit melunak saat berbicara. Tetua Richard, silakan segera menuju benteng perang di belakang. Richard menggelengkan kepalanya. Tidak, aku butuh kau untuk menarik semua pasukan di benteng dan mempertahankan gerbang ruang angkasa. Musuh yang kita hadapi bukanlah sesuatu yang dapat dipertahankan oleh benteng. Satu-satunya hal yang perlu kau lakukan adalah mengulur waktu. Kita akan aman saat kita menahan diri selama 15 jam. 15 jam. Mir segera mengangkat kepalanya. Selama satu dari kita tersisa, kita tidak akan membiarkan musuh masuk. Richard mengangguk dan mengamati sekelilingnya. Mengapa kita tidak mendirikan struktur pertahanan di sekitar sini? Penatua Richard, celah spasial hanya terbuka di belakang. Selain itu, ada sejumlah besar kerikil di bawah hutan.
Akan butuh banyak waktu untuk membangun struktur pertahanan, yang kita kekurangan adalah waktu. Tidak heran pohon-pohon ini tumbuh sangat tipis dan kecil. Tunggu, kerikil pasir. Richard menyipitkan matanya sedikit. Setelah dengan hati-hati merasakan sejenak, dia dalam suasana hati yang baik. Ada sejumlah besar kerikil yang terkubur di bawah rumput dan tanah. Dia memiliki keuntungan di lapangan kandang. Atas perintahnya, pasukan besar yang tersebar di sekitar pesawat mulai berkumpul. 5 legiun. Ini adalah kekuatan yang sangat berlebihan baginya. Namun, ini tidak cukup. Dia tidak ragu untuk melepaskan semua pasukan Twilight City dari kartu prajurit Tibet. Pertempuran yang akan datang adalah waktu yang tepat untuk mendapatkan poin. Bahkan jika misi terakhir gagal, dia harus mendapatkan uang terlebih dahulu. Memanfaatkan waktu saat mereka mengerahkan pasukan, Richard memerintahkan semua penyihir untuk membombardir bumi. Pada saat yang sama, dia menebang pohon-pohon di sekitar gerbang luar angkasa dan membersihkan lahan. Ketika pemboman mencapai 3 hingga 4 meter di bawah tanah, sejumlah besar kerikil dan pasir muncul di garis pandangnya. Dengan pikiran, Richard mengeluarkan kristal ajaib yang diberikan Knowles kepadanya. Kristal ajaib, level, spesial, karakteristik, 100.000 kekuatan sihir telah disimpan. Setelah habis, kristal ajaib akan hancur. Deskripsi, item sekali pakai. Nilai harta ini tidak kalah dengan harta strategis bintang 3 permanen. 100.000 poin energi sihir sudah cukup baginya untuk melakukan banyak hal. Setelah mengepalkan kristal sihir, dia menundukkan kepalanya untuk melihat bumi. Pasir kuning di tubuhnya melonjak. Pada saat berikutnya, pasir yang terkubur dalam mulai melonjak keluar. Di bawah tatapan semua orang, tembok kota batu pasir yang mengelilingi celah spasial sepanjang 100 meter tumbuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Ketika ratusan meter bumi di sekitarnya tenggelam sebagian besar, tembok setinggi 12 meter dan lebar 5 meter berdiri di depan gerbang spasial setinggi 8 meter. Itu seperti keajaiban. Akibatnya, selama musuh melangkah ke celah spasial, mereka akan menghadapi serangan pasukan yang menggila. Richard sangat khawatir saat melihat ini. Dengan lambaian tangannya, pasir kembali menyembur keluar. Dan puluhan menara panah dengan ketinggian berbeda didirikan di balik tembok. Benteng pertahanan yang tampak seperti landak muncul di depannya. Rencana awalnya adalah menahan mereka selama 3 hingga 5 jam. Dengan tembok kota, dia diam-diam menambah waktu menjadi 8 jam. Pada saat mereka mengirim pasukan dan menyelesaikan tembok kota, saat itu sudah pukul 8 malam, aura yang ditinggalkan oleh artefak ilahi pada putri ketiga segera menyembur keluar. Pasukan yang mencari-cari saat Richard menghilang untuk kelima kalinya segera merasakan aura itu. Mereka segera berbalik dan menyerbu. Namun, kali ini, hal pertama yang dilakukan pasukan yang menderita kerugian adalah menutup ruang. Ini untuk mencegah musuh menggunakan formasi teleportasi mereka untuk melarikan diri. Pada saat ini, para pemain juga bersemangat karena jejak Richard telah terungkap. Sial, aku baru saja melihat beberapa pahlawan NPC level 20. Ke atas muncul, King Qiu akan segera mati. Meskipun orang ini pada akhirnya akan mati, mampu bertahan begitu lama sungguh konyol. Dengan pedang di tangan, taklukkan King Qiu. Kata-kata kutukan terus berlanjut. Tak lama kemudian, pasukan yang mengejar Richard menemukan celah spasial yang tersembunyi di lembah. Mereka segera memastikan bahwa Richard telah melarikan diri ke dimensi alternatif. Namun, tepat saat mereka hendak memasuki dimensi alternatif dengan marah, mereka menemukan sesuatu yang sangat memalukan. Dimensi yang baru lahir ini tidak dapat menampung terlalu banyak kekuatan. Dimensi itu menolak mereka. Mereka tidak dapat menerobos masuk. Ini terlalu berlebihan. Para pahlawan tingkat atas itu sangat marah. Fraksi Covenant of Evil juga telah tiba. Mereka tidak terlalu peduli dan langsung ke intinya. Beberapa makhluk kuat bahkan berencana untuk langsung menghancurkan dimensi ini dan membiarkan komandan pasukan tempur Templar dari kota Templar binasa bersama dengan dimensi itu. Namun tanpa diduga, pesawat ini tampaknya telah terhubung ke pesawat utama oleh beberapa makhluk kuat menggunakan beberapa cara khusus, menjadi bagian dari pesawat utama. Mustahil untuk menghancurkannya. Dalam kemarahan dan penghinaan, mereka mengalihkan perhatian mereka ke batu bidang. Namun, mereka bahkan tidak dapat memasuki bidang itu. Bagaimana mereka dapat menemukan batu bidang di kedalaman bidang itu? Ini membentuk siklus yang tak berujung. Mereka hendak membunuh musuh, tetapi mereka terjebak di pintu.
Dalam kemarahan, fraksi Sumpah Cahaya mulai menyatukan kekuatan. Hanya dalam waktu singkat, mereka membangun formasi teleportasi berskala besar. Formasi teleportasi ini terhubung langsung ke kota Templar, dan mereka dapat mengirim pasukan langsung dari kota Templar. Setelah itu, Raja Kota Templar memberi perintah untuk menaklukkan dimensi itu dengan segala cara dan mengambil kembali putri ketiga. Semua pemain penguasa dari Sumpah Cahaya dipanggil. Para pemain menerima berita bahwa King Qiu telah dikurung di dalam sangkar. Sekarang, mereka hanya menunggu untuk menangkapnya. Dengan fantasi mendapatkan hadiah besar setelah menyelesaikan misi peringkat S dan kegembiraan membunuh bajingan ini, ratusan ribu pemain mulai berkumpul untuk berpartisipasi dalam pertempuran super ini.